langsung dari Geraha Unesa Surabaya, Jawa Timur. Debat publik Pilgub Jatim 2024 ke-1. Bapak Ibu hadirin sekalian, kita sambut moderator Friska Clarissa dan Ardianto Wijaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam hadirin dan pemirsa di seluruh tanah air. Malam hari ini kita menyaksikan bersama debat publik Pilgub Jatim 2024 ke-1 yang digelar oleh KPU Provinsi Jawa Timur bersama dengan Kompas TV dan juga TVRI langsung dari Surabaya, Jawa Timur. Dan debat pertama kali ini mengusung tema transformasi sosial dan peningkatan produktivitas sumber daya lokal untuk kesejahteraan masyarakat Jawa Timur. Bersama saya, Friska Clarissa. Ya, dan saya Ardianto Wijaya. Tentunya hadirin serta pemirsa di seluruh tanah air, dalam debat publik ini seluruh pasangan calon akan beradu ide, gagasan, serta program kerja terkait dengan tema besar yang tadi sudah Friska sebutkan, dan ada 7 subtema yang nanti kita akan lihat secara bersama-sama. Dan tentunya rumusan persoalan serta studi kasus secara khusus telah disiapkan oleh para akademisi yang tergabung dalam tim panelis. Kami bacakan yang pertama adalah Profesor Dr. Haji Ahmad Muhibin Zuhri, MAG, Ahli Pendidikan Agama Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Ampel, Surabaya. Selanjutnya Profesor Dr. Andes EC Haji Muhammad Syarif, MSI CMA CRA, Ahli Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trunojoyo, Madura. Berikutnya Aditya Wardono, SE, MSI, MSc, PhD, Ahli Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember. Kita menuju ke berikutnya, Dr. Sasongko Budi Susetyo, CPA, CPMA, Ahli Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hayam Wuruk, Perbanas, Surabaya. Berikutnya Dr. Ahmad Imron Rozuli, SE, MSI, Ahli Sosiologi, Ekonomi dan Kelembagaan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya. Kita menuju ke selanjutnya, Dr. Hidayatullah, SPN, Ahli Kesehatan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Ma'arif Hashim Latif, Sidoarjo. Dan Dr. Rina Wahyu Setianingrum, MED, Ahli Pendidikan Bahasa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Malang. Mari kita beri tepuk tangan yang meriah untuk para panelis kita malam hari ini. Ya, Bapak Ibu hadirin serta pemirsa di rumah, langsung saja kita akan ikuti. Inilah debat publik Pilgub Jatim 2024 ke-1. Dan kami persilakan langsung untuk naik ke atas panggung seluruh pasangan calon Pilgub Jawa Timur 2024. Hadirin dan pemirsa, kita sambut pasangan calon nomor urut 1. Selanjutnya kita akan sambut pasangan nomor urut 2. Dan berikutnya kita sambut pasangan nomor urut 3.
Baik, antusiasme sangat luar biasa tentunya di malam hari ini. Kami mohon Bapak Ibu untuk bisa tenang sejenak. Kita kembali akan memperkenalkan Baik, terima mereka-mereka kasih ini. Bapak Baik. Ibu. Terima kasih untuk yel-yelnya. Bapak Nanti Ibu kita akan berikan hadirin. kesempatan kembali ya. Baik, oke. Dan tentunya mereka yang ada di atas panggung ini sudah tidak asing lagi. Baik, begitu. mohon tenang. Bapak Ibu terima kasih. Terima kasih antusiasmenya. Sekali lagi mohon tenang Mohon Bapak tenang Ibu. terlebih dahulu. Tahan dulu Bapak Ibu, yel-yelnya ya. Bapak Ibu, para Baik. pendukung paslon nomor Tahan 1, dulu. 2, 3, mohon ditahan sejenak. Ya. Terima kasih. Terima kasih, terima Baik. kasih. Mohon Kami ditahan persilakan sejenak. Bapak Terima Ibu untuk kasih. bisa duduk sejenak. Mohon duduk. Mohon Ya. duduk Bapak Ibu. Terima kasih. Baik. Baik, terima kasih Bapak Terima Ibu. kasih. Terima kasih. Mohon duduk sejenak. Terima kasih. Baik, dan untuk selanjutnya tentu kita akan kembali memperkenalkan karena yang ada di panggung saat ini tentunya sudah tidak asing lagi, begitu bukan hanya bagi masyarakat Jawa Timur tapi juga nasional. Dan langsung saja kita akan kembali memperkenalkan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur 2024. Di sebelah kiri adalah pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 1 Hajah Lulu Nur Hamidah MSI dan Haji Lukmanul Hakim MSI. Ya, dan pasangan calon ini diusulkan oleh Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB, dan langsung saja kita akan berikan tepuk tangan sekali lagi untuk pasangan nomor urut 1. Baik. Baik, cukup. Baik, yel-yelnya. baik, terima Ya. kasih. Terima kasih Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu, terima kasih. Mohon tenang sejenak. Berikutnya, di tengah kami memperkenalkan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 2, Kofifa Indar Parawansa dan Emil Elestianto Dardak. Dan pasangan calon ini diusulkan oleh Partai Gerindra, Golkar, Partai Demokrat, Partai Nasdem, PAN, PKS, P3, PSI, Partai Perindo, Partai Gelora, Partai Buruh, PBB, Partai Garuda, dan PKN. Kita berikan tepuk tangan untuk paslon nomor urut 2. Baik, luar biasa. Mohon tenang, Bapak Ibu mohon tenang. Selanjutnya kita akan menuju ke pasangan berikutnya. Dan di sebelah kanan, Baik, terima mohon kasih. tenang Bapak Ibu. Mohon tenang, Bapak kita Ibu, tahan mohon dulu tenang ya. sejenak. Kita tahan dulu Bapak untuk Ibu, yel-yelnya. mohon Kita tahan tenang dulu. sejenak. Kita tahan Mohon dulu untuk ditahan yel-yelnya sejenak ya. agar terdengar. Kami memperkenalkan para pasangan calon. Terima Baik. kasih. Ya, dan berikutnya di sebelah kanan adalah pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 3, yakni Dr. Honoris Causa Insinyur Hajah Tri Risma Habibie MT dan juga Zahrul Azhar Assunta atau Gus Hans SIP MKes. Dan pasangan calon ini diusulkan oleh PDI Perjuangan dan Partai Hanura. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk pasangan nomor urut 3. Baik, terima kasih Bapak Ibu hadirin. Terima kasih semangatnya, terima kasih yel-yelnya. Mohon izin tenang. Bapak Ibu, Mohon Bapak Ibu, kerjasamanya, Bapak pendukung Ibu. seluruh pasangan calon. Bapak Ibu, seluruh pasangan calon, mohon kami ingatkan ada waktunya untuk bertepuk tangan dan memberikan semangat. Bapak Ibu, pendukung hadirin pasangan calon, pendukung pasangan calon, mohon tenang sejenak agar bisa terdengar dengan jelas dan acara bisa berlangsung dengan baik. Terima kasih. Baik. Baik, hadirin yang kami hormati, berikutnya mari kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, dilanjutkan dengan jingle Pilgub Jatim 2024. Hadirin kami mohon berdiri. Duduk kembali. Ya. Silakan untuk Bapak Ibu, para pasangan calon juga kami silakan untuk duduk menempati tempat di duduk yang tempat yang telah telah disediakan. disediakan. Silakan, Ibu, Bapak. Ya. Baik. Sangat luar biasa ya, di malam hari ini semangat dari para paslon, tidak hanya paslon tapi juga para pendukung yang tentunya berada di Geraha Unesa ini, Friska. Nah, tentu saja dengan semangat ini mari kita sama-sama mengucapkan tagline dari Ya. Pilgub Jawa Timur. Jika saya menyatakan Pilgub Jatim, dijawab senang Seneng bareng. Betul ya? Ya. Baik, Pilgub Jatim, Seneng bareng. Pilgub Jatim, Seneng bareng. Pilgub Jatim. Seneng bareng. Terima kasih. Kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Bapak Ibu yang sudah hadir di Geraha Unesa. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak, mohon tetap di tempat
Untuk Ketua KPU Provinsi Jawa Timur, Bapak Aang Kunaifi, mohon tetap di tempat di atas panggung. Dan kami turut mengundang Ketua Panelis, Profesor Dr. Haji Ahmad Muhibin Zuhri, MAG, dan anggota KPU Provinsi Jawa Timur, Bapak Nur Salam, untuk serah terima amplop yang berisi pertanyaan untuk seluruh pasangan calon. Kami persilakan Bapak untuk naik ke atas panggung. Silakan. Dan kita berikan tepuk tangan yang meriah karena serah terima ini dilakukan langsung ya, Jaya. Ya, di atas panggung, dan tentunya ini sebagai bentuk transparansi bahwasanya pertanyaan tidak ada yang mengetahui kecuali tim panelis. Dan itu artinya Friska dan juga pemirsa, seluruh pertanyaan dijamin kerahasiaannya. Baik, tepuk tangan yang meriah. Ini bentuk transparansi di Pilgub Jawa Timur dan kami silakan, kami mohon dengan hormat untuk kembali ke tempat. Kami persilakan Bapak. Ketua KPU Provinsi Jawa Timur, Bapak Aang Kunaifi, juga Ketua Panelis Profesor Dr. Haji Ahmad Muhibin Zuhri, dan juga anggota KPU Provinsi Jawa Timur, Bapak Nur Salam. Terima kasih. Dan tentunya langsung saja, sebelum nanti kita akan mulai debat kita di malam hari ini, ada sejumlah aturan yang tentunya harus kita sepakati dan juga kita taati secara bersama. Tentunya agar debat ini berlangsung secara lancar dan juga efektif, Friska. Betul, Jaya. Dan kami akan putarkan video berikut ini, tata cara debat malam hari ini untuk kita taati bersama. Kita simak. Debat publik akan dipandu oleh moderator. Pasangan calon akan diberikan waktu untuk berbicara dan tidak dibenarkan memotong pemaparan pasangan calon lain saat pasangan calon tersebut sedang berbicara. Waktu segera dimulai ketika pasangan calon mulai berbicara. Pasangan calon tidak diperkenankan memberi pertanyaan yang menyerang personal pasangan calon lain. Pertanyaan antar pasangan calon harus seputar tema, visi misi, dan program. Moderator akan menghentikan pemaparan pasangan calon ketika waktu yang tersedia telah habis. Setiap tamu undangan harus menjaga ketertiban, keamanan, dan kebersihan lokasi debat. Dalam debat publik, pendukung tidak diperkenankan membawa bahan dan alat peraga kampanye, kecuali atribut yang melekat di badan. Selama acara debat berlangsung, para tamu undangan dilarang melakukan intimidasi dalam bentuk ucapan maupun tindakan kepada pasangan calon, moderator, dan panelis debat publik. Selama debat berlangsung, handphone atau alat komunikasi dalam kondisi hening. Semua alat perekam dilarang menggunakan flashlight. Itu tadi tata tertib debat malam hari ini, dan saatnya kita untuk memasuki sesi penyampaian visi misi program kerja pasangan calon. Masing-masing pasangan calon akan diberikan waktu selama 2 menit untuk memaparkan program kerja terkait transformasi sosial dan peningkatan produktivitas sumber daya lokal untuk kesejahteraan masyarakat Jawa Timur. Tentunya segmen pertama ini menjadi sangat penting karena visi, misi, dan juga program kerja tentunya ini sebagai catatan nantinya sebelum menentukan pilihan Anda dalam 27 November 2024. Dan langsung saja kita akan mulai dari pasangan nomor urut 1, Ibu Lulu dan Bapak Lukman. Kami persilakan untuk bisa berdiri di depan podium. Silakan berdiri Bapak Ibu. Baik. Waktu Anda untuk... Mohon tenang Bapak Ibu. Kita lanjutkan ya. Baik. Waktu Anda untuk menyampaikan visi misi dan juga program kerja 2 menit dihitung saat Anda mulai berbicara. Silakan Ibu Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rakyat Jawa Timur yang saya cintai, saya Mbak Luluk asli Jombang dan Mas Lukman asli Lamongan. Kami berdua santri sejak kecil dan aktivis sejak muda. Kami datang ke sini sebagai calon gubernur dan juga wakil gubernur. Kami punya niat, punya tekad agar Jawa Timur lebih baik, lebih adil, lebih sejahtera, dan lebih berkemakmuran. Rekan kami, Ibu Khofifah dan juga Ibu Risma telah mendapatkan kepercayaan dari rakyat Jawa Timur dan beliau berdua pernah menjadi Menteri Sosial bersama. Namun demikian, kondisi Jawa Timur sebagaimana yang kita rasakan dan kita ketahui, bahwa jumlah penduduk miskin di Jawa Timur tertinggi di Indonesia. 1 juta pengangguran, UMKM 9,6 juta tapi 1,5 juta yang baru memiliki NIB. Anak-anak lulusan SMK yang seharusnya siap kerja ternyata mereka menjadi penyumbang
pengangguran terbuka terbesar yang ada di Jawa Timur. Belum lagi angka kekerasan terhadap anak perempuan dan juga angka bunuh diri ternyata juga tertinggi kedua di Indonesia. Angka stunting, angka kematian ibu dan anak juga masih tinggi. Begitupun juga angka putus sekolah juga masih tinggi. Bahkan ada 381.000 anak di Jawa Timur yang tidak sekolah, bahkan termasuk juga di Surabaya. Bapak Ibu sekalian, tentu saja kalau kami diberikan kepercayaan oleh rakyat Jawa Timur, maka penting bagi kami untuk memantapkan komitmen bahwa lapangan kerja akan gampang, gak ono sing nganggur, lalu pupuk gampang, petani senang, pendidikan dan kesehatan gratis, sembako murah, tidak ada yang kelaparan. Yang lebih penting lagi itu bahwa kita bertekad untuk makmurkan Jawa Timur dengan semangat gotong royong dan kebersamaan, partisipasi warga dan pemerintahan yang bersih tanpa korupsi, tanpa pungli, semua rakyatnya bahagia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Pasangan calon nomor urut 1, kita berikan tepuk tangan untuk pasangan calon nomor urut 1. Kita berikan tepuk tangan, silakan untuk pasangan calon nomor urut 1. Silakan kembali ke tempat, Ibu Bapak, terima kasih. Baik, cukup terima Bapak, kasih. Ibu ya. Terima Cukup. kasih Bapak Ibu, Kita terima lanjutkan. kasih. Selanjutnya kami berikan kesempatan kepada pasangan calon nomor urut 2, Ibu Khofifah dan Bapak Emil untuk menyampaikan visi misi program kerja. Baik, terima kasih Bapak Ibu, mohon tenang. Waktu Anda 2 menit dihitung saat mulai berbicara, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Ketua KPU Pusat, Ketua DKPP, seluruh jajaran pimpinan KPU, Bawaslu, Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang hadir di sini maupun yang hadir di rumah, bahwa saya dan Mas Emil menyampaikan banyak terima kasih kepada seluruh masyarakat Jawa Timur. Hari ini Jawa Timur sudah menjadi lumbung pangan nasional. Produksi padi kita tertinggi secara nasional, ikan tangkap kita tertinggi secara nasional, daging kita tertinggi secara nasional. Itu artinya bahwa petani kita, nelayan kita, peternak kita sudah bekerja keras luar biasa. Investasi kita di tahun 2023 adalah investasi tertinggi selama 10 tahun terakhir. Pertumbuhan kita pertumbuhan yang inklusif karena pengangguran terbuka di Jawa Timur lebih rendah daripada pengangguran di Indonesia. Oleh karena itu saya ingin menyampaikan kepada kita semua bahwa Jawa Timur siap menjadi gerbang baru Nusantara. Capaian-capaian itu tentu bisa kita dapatkan karena dukungan dari pemerintah pusat di dalam koordinasi pimpinan Bapak Presiden Joko Widodo. Oleh karena itu kami menyampaikan terima kasih dan berseiring dengan insya Allah dalam waktu yang tidak terlalu lama Bapak Prabowo dan Mas Gibran akan dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden dengan memiliki visi misi untuk bisa memajukan Indonesia menuju Indonesia Emas. Seiring dengan visi Indonesia Emas, maka Khofifah Emil insya Allah akan membawa Jawa Timur makin berkemajuan, makin makmur, adil, juara, dan unggul. Jatim maju berprestasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ya, terima kasih kepada pasangan nomor urut 2. Cukup. Nanti Baik. kita akan ada waktunya ya. Baik. Baik, kami mohon juga kerjasamanya Bapak Ibu untuk bisa menaati tata tertib yang tadi sudah kita sepakati secara bersama ya. Baik. Dan selanjutnya kita akan berikan kesempatan kepada pasangan nomor urut 3, yakni Ibu Risma dan Bapak Zahrul, untuk bisa memaparkan visi, misi, dan juga program kerja. Waktu Ibu dan juga Bapak 2 menit dimulai pada saat Anda berbicara. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang Bapak Ibu sekalian, kami ingin menyampaikan visi, yaitu Jawa Timur resik demi tercapainya masyarakat adil dan makmur, berkepribadian dan berkeadaban. Resik artinya birokrasi pemerintahan yang berintegritas. Adil adalah setiap masyarakat tanpa diskriminasi dalam mendapatkan pelayanan kehidupan. Makmur adalah sejahtera untuk seluruh masyarakat di Jawa Timur.
Berkepribadian adalah memiliki identitas yang kuat serta mengedepankan moral. Berkeadaban artinya menunjung tinggi etika dan moralitas. Sedangkan misi yang kita akan tawarkan adalah reformasi birokrasi yang menghadirkan layanan publik yang bersih, anti korupsi, cepat dan solutif. Ekonomi kerakyatan yang inklusif yang dicapai melalui anggaran pro rakyat dan kebijakan partisipatoris. Sumber daya manusia yang cerdas, berakhlak melalui layanan kesehatan dan pendidikan berkualitas, merata dan terjangkau. Infrastruktur berkualitas terkoneksi lintas wilayah dan kesejahteraan sosial yang merata. Karena itu kami memiliki program di mana RSIK itu adalah salah satu layanan modal kami, karena kalau kita semua bersih maka insya Allah semua pelaksanaan pembangunan akan berjalan efisien dan efektivitas. Kemudian ekonomi kerakyatan, di mana kita ingin mensejahterakan seluruh warga Jawa Timur dari kemiskinan dan merdeka karena mendapatkan pendidikan yang layak. Kemudian yang berikutnya adalah infrastruktur, di mana beberapa daerah. Waktu habis, mohon maaf, waktu habis. Terima kasih. Terima kasih Ibu. Berikan tepuk tangan, silakan. Terima kasih. Silakan kembali ke tempat. Ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Saat ini mari kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk paslon nomor urut 1, 2, dan 3. Silakan Bapak Ibu, berikan tepuk tangan yang meriah. Visi misinya, Ya. silakan diberikan tepuk tangan. Dan ini adalah pendahuluan, kita Ya. mendengarkan bagaimana program dari seluruh pasangan calon. Dan di sesi selanjutnya kita akan mendengarkan calon gubernur yang akan menjawab pertanyaan yang sudah disiapkan oleh tim panelis. Ya, tentunya semakin seru dan juga semakin hangat kita di malam hari ini. Dan untuk itu tetaplah bersama kami dalam debat publik Pilgub Jatim 2024 ke-1. Masih bersama kami di Debat Publik Pilgub Jatim 2024 ke-1. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas semangatnya di malam hari ini. Kali ini saya akan memberitahukan aturan untuk sesi yang berikut ini. Baik calon gubernur maupun calon wakil gubernur akan mengambil nomor urut undian pertanyaan di dalam fishbowl di depan. Dan calon gubernur akan mengambil kode subtema, sedangkan calon wakil gubernur akan mengambil kode pertanyaan. Setelah itu, calon gubernur akan tetap berdiri di podium, sedangkan calon wakil gubernur akan kembali ke tempat duduk masing-masing. Pertanyaan akan dibacakan oleh moderator, lalu waktu untuk menjawab pertanyaan 1 menit 30 detik, dan 1 menit untuk calon lain menanggapi, dan di akhir calon gubernur yang mengambil undian akan diberikan waktu untuk menanggapi kembali. Jelas Ibu Bapak? Terima Jelas, kasih. Bapak Ibu, baik. Dan jika di segmen awal tadi kita sudah mulai dengan pasangan nomor urut 1, dan untuk segmen yang kedua ini kita akan mulai dengan pasangan nomor urut 2 untuk memilih undian terlebih dahulu. Kami persilakan kepada pasangan nomor urut 2 menuju ke fishbowl. Bapak Ibu. Silakan. Untuk cagup nomor urut 2, Ibu Khofifah yang akan mengambil undian kode subtema, dan Bapak Emil yang akan mengambil kode pertanyaan. Ya, betul. Silakan. Silakan bersama-sama diambil, lalu nanti tolong tunjukkan ke moderator dan juga hadirin Ibu Bapak. Baik, bisa ditujukan kepada kami moderator dan juga para hadirin Bapak Ibu. Nomor 6. Baik. nomor 6. Nomor 6 kode pertanyaan 6C. 6C. Baik. Silahkan dimasukkan ke fishbowl kosong di Fishbowl bawah. tengah, Ibu, di Fishbowl bawah. kosong di bawah Ibu Bapak. Baik. Nah, silakan Ya. dimasukkan, dan kami silakan untuk Ibu Khofifah di podium dan Bapak Emil kembali ke tempat. Baik. Baik. Dan saya ingatkan kepada Bapak Ibu pasangan calon bahwasanya untuk bisa mendengarkan secara seksama pertanyaan karena tidak akan kami ulangi, ya. Dan untuk pasangan nomor urut 2 adalah pertanyaan 6C, ya. 6C. Baik. Masih tersegel Bapak Ibu ya, masih tersegel untuk amplopnya. Kita akan buka dan terjamin kerahasiaannya.
Pertanyaan untuk paslon calon gubernur nomor urut 2. Fenomena melemahnya kohesi sosial terjadi secara nyata di masyarakat, baik berbasis konflik pertahanan, etnis, aliran, dan lain-lain. Hal tersebut dapat menjadi ancaman serius bagi keberlangsungan dan keutuhan wilayah Jawa Timur. Pertanyaannya, apa upaya dari paslon untuk memperkuat kohesi sosial yang efektif bagi keberlangsungan dan keutuhan masyarakat? Waktu Anda menjawab 1,5 menit atau 1 menit 30 detik dihitung saat mulai Ibu berbicara. Silakan Ibu. Baik, terima kasih. Tentu kami ingin mengawali bahwa kohesivitas sosial di Jawa Timur relatif sangat baik karena berbagai komunitas-komunitas memiliki kegiatan yang memiliki interaksi cukup intensif. Ormas-ormas juga memberikan satu siraman kebersamaan di antara seluruh anggota-anggota organisasinya, dan itu terus terbangun dengan berbagai macam kegiatan yang mereka lakukan. Misalnya kalau kegiatan di keagamaan ada pengajian, ada sholawatan, dan terus dilakukan bagaimana sebetulnya kegotong royongan bisa ditumbuh kembangkan di bumi Mojopahit ini. Tetapi bahwa kita harus melihat realitas bahwa makin hari gadget begitu menguasai kehidupan keseharian masyarakat. Oleh karena itu mereka yang mungkin banyak sekali terpandu oleh gadget ini yang harus diajak berkomunikasi, bahwa mereka membutuhkan interaksi dengan sesama manusia tidak sekedar secara digital. Sehingga ekosistem digital harus tetap diberseiringi bagaimana sesungguhnya masyarakat memahami bahwa manusia bukan makhluk soliter. Manusia adalah makhluk sosial, oleh karena itu solidaritas sosial, kohesivitas sosial ini harus dilakukan oleh seluruh komunitas masyarakat, dan tentu di Jawa Timur yang punya kemampuan luar biasa, ini justru bisa menjadi referensi bagi kehidupan kohesivitas sosial di negeri ini. Ya, makasih. Cukup. Baik, sudah waktu Anda habis. Berikutnya silakan untuk Cagup nomor urut 3 menanggapi jawaban. Waktu 1 menit dihitung pada saat Anda mulai berbicara. Terima kasih. Jadi ketahanan sosial itu dipengaruhi oleh ketahanan ekonomi yang paling besar. Karena itu kesenjangan ekonomi itu harus diturunkan. Kemudian masyarakat bisa lebih sejahtera untuk bisa mengakses semua layanan pemerintah lebih baik. Itu yang pertama. Yang kedua adalah wawasan kebangsaan. Bahwa seringkali kita tidak memahami bahwa anak-anak kita bahwa berbeda itu indah. Berbeda adalah ciptaan Allah yang harus kita hargai sesama anak bangsa. Tidak ada yang membedakan siapa si kaya dan siapa si miskin, siapa yang hitam, siapa yang putih. Semua sama di mata Tuhan. Itu adalah salah satu penghargaan untuk sesama toleransi. Yang ketiga adalah pembentukan kelompok bersama yang tanpa dilandasi ada perbedaan agama, perbedaan sosial, dan perbedaan layanan kesehatan, layanan yang lainnya. Demikian, terima kasih. Baik. Ya. Dan selanjutnya kami persilakan kepada calon gubernur nomor urut 1 untuk menanggapi jawaban dari Cagup nomor urut 2. Waktu Anda 1 menit dimulai pada saat Anda berbicara, Ibu. Silakan. Iya, terima kasih. Kalau kita konsisten ya menerapkan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika, sebenarnya ini akan memberikan jalan keluar terbaik problem yang terkait dengan kohesi sosial ini. 40% konflik sosial itu juga terjadi perkotaan, dan itu juga lebih sering diakibatkan karena ada ketimpangan ekonomi, kemudian juga kedisharmonisan, kemudian juga karena faktor kemiskinan dan lain-lain. Oleh karena itu penting kolaborasi antara lintas agama, lintas budaya, komunitas-komunitas, dan bahkan program kolaborasi dan juga sekolah inklusi, pendidikan inklusi, baik itu yang berbasis pada komunitas dan juga lembaga pendidikan sekolah yang formal. Yang berikutnya adalah dialog komunitas untuk menjaga harmoni. Nah, penting di Jawa Timur ini untuk bisa diadres karena memang kita multicultural, maka jangan sampai kemudian keberagaman ini menimbulkan disharmoni di tengah masyarakat kita. Pancasila, Jaya, Bhinneka Tunggal Ika, harga mati. Terima kasih. Masih ada waktu, mau dimanfaatkan? Ada yang ditambahkan? Sudah? Cukup? Cukup, Ibu? Baik. Terima kasih. Mohon tenang, mohon tenang. Kita akan lanjutkan Ibu, Bapak, ya, Bapak Ibu mohon ya. tenang. Baik. Berikutnya
Kami persilakan untuk Cagup nomor urut 2 untuk merespons kembali jawaban nomor urut 3 dan nomor urut 1. Waktu Anda 1 menit dihitung saat mulai berbicara. Terima kasih respon Paslon 1 dan Paslon 3 sangat baik. Kami ingin menyampaikan bahwa indeks kinerja utama pada saat kami memimpin Jawa Timur, indeks Gini rasio dan indeks TIL, Ibu Risma, kesenjangan-kesenjangan antara kota dan desa itu bisa kita tekan sehingga indeks Gini rasio dan indeks TIL kita itu mengalami proses penyempitan, jadi bukan makin senjang. Sehingga apa yang beliau sampaikan insya Allah terjawab pada periode kami. Begitu juga bagaimana sebetulnya dialog multikultur dari paslon nomor 1. Kami ingin menyampaikan bahwa hanya di Jawa Timur punya asrama mahasiswa Nusantara. Seluruh suku, seluruh provinsi di Indonesia ini masuk di dalam asrama mahasiswa Nusantara, dan insya Allah Jawa Timur paling banyak menerima afirmasi dari anak-anak didik Papua melalui program ADEM. Itulah yang sesungguhnya kita sudah lakukan, bukan akan melakukan. Kita sudah melakukan, mudah-mudahan ini terbaik. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Baik. Sekarang Bapak Ibu, waktunya kita berikan tepuk tangan untuk ketiga pasangan calon. Silakan berikan tepuk tangan untuk pasangan calon nomor urut 1, 2, dan 3. Terima kasih. Ya. Dan selanjutnya kita persilakan kepada calon gubernur dan calon wakil gubernur nomor urut 3 untuk bisa mengambil undian subtema dan juga nomor pertanyaan. Subtema akan dipilih Ibu Risma dan kode pertanyaan dipilih Bapak Zahrul. Silakan diambil bersama-sama dan ditunjukkan ke moderator dan hadirin. Silakan ditunjukkan Ibu, Bapak. Ya. 2C. Ya, Baik. 2C. Tolong dimasukkan ke fishbowl yang kosong. Baik, terima kasih. Ibu Risma silahkan menuju ke podium dan Bapak Zahrul kembali ke tempat. Silakan Friska untuk amplopnya. Terima kasih Jaya. Dan izin kami ingatkan bahwa mohon mendengarkan secara seksama karena pertanyaan tidak akan kami ulangi. Kami perlihatkan masih tersegel Ibu Bapak, kode 2C. Pertanyaannya adalah, pendidikan karakter merupakan investasi jangka panjang yang sangat penting untuk masa depan bangsa dalam mencetak generasi muda yang berkualitas, berkarakter, dan mampu menghadapi tantangan zaman. Pertanyaannya, bagaimana komitmen dan upaya paslon meningkatkan pendidikan karakter bagi generasi muda di Jawa Timur? Waktu 1 menit 30 detik untuk menjawab saat Anda mulai berbicara. Terima kasih. Jadi untuk pendidikan berkarakter itu harus dimulai sejak anak usia dini, di mana mereka pertama hormat kepada orang tuanya, kemudian yang kedua adalah menghargai sesama teman. Itu harus diajarkan mulai sejak anak usia dini. Meskipun saya tahu bahwa provinsi hanya mengelola anak SMA, SMK setara sederajat, tapi itu bisa diajarkan pula oleh para guru-guru agama, di mana para guru agama itu bisa menyampaikan bahwa kesetaraan itu adalah keniscayaan. Kalau itu terjadi, kemudian anak-anak belajar tentang disiplin, belajar tentang masa depan, maka anak-anak kita diajarkan pula tentang integritas, maka kita tidak akan takut untuk masa depan anak-anak kita, karena bukan hanya mereka punya etos kerja yang tinggi, tapi yang utama juga mereka mengerti bahwa semua yang ada di sini itu adalah ciptaan Tuhan. Karena itu, dan menghargai bahwa masa depan mereka bukan hanya di dunia saja. Kemudian kesetaraan sesama pelajar itu menjadi penting. Terima kasih. Masih ada waktu Ibu? Ada yang ditambahkan? Cukup? Sudah cukup? Baik. Terima kasih. Ya, dan selanjutnya kami persilakan kepada calon gubernur nomor urut 1 untuk bisa menanggapi jawaban dari Cagup nomor urut 3. Waktu Anda 1 menit dimulai pada saat Anda berbicara. Silakan. Ya, terima kasih. Jadi pendidikan karakter itu bisa dimulai dari keluarga, komunitas, sekolah, dan bahkan di lingkungan kerja. Maka penting keteladanan itu untuk menjadi ukuran bagi kita. Jadi kalau kita mau mengajarkan tentang kejujuran, maka kita harus mulai kejujuran. Kalau seorang pemimpin mengajarkan tentang hidup bersih atau kemudian juga kejujuran, maka dia sendiri juga harus bebas dari kemunafikan dan juga sikap manipulasi.
Karena itulah yang akan paling melekat kepada anak-anak kita. Maka kenapa kemudian guru menjadi penting, orang tua menjadi penting, pimpinan itu menjadi penting. Nah yang kedua, bahwa karakter itu juga menciptakan sikap atau afeksi yang paling penting. Kecerdasan koneksi itu memang penting, tetapi kecerdasan hati, kecerdasan rasa itu juga jauh lebih penting. Bagaimana anak mencintai alam, mencintai manusia, mencintai Tuhan, mencintai kejujuran itu penting. Sekarang ini kita krisis etika, maka penting pendidikan karakter itu sejak awal kita terapkan kepada anak-anak kita. Thank you, makasih. Masih ada waktu, mau ditambahkan atau cukup? Cukup. Baik. Terima kasih. Ya, mohon tenang Bapak Ibu, kita lanjutkan ya. Baik, berikutnya kami persilakan Cagup nomor urut 2 untuk menanggapi jawaban Cagup nomor urut 3. Waktu Anda 1 menit dihitung pada saat berbicara. Baik, terima kasih. Kami sepakat dengan paslon nomor 1 dan 3. Karena pada dasarnya kami sudah memberikan BOP PAUD. Jadi sejak usia dini Pemprov Jawa Timur sudah memberikan BOP PAUD selama ini se-Jawa Timur, tentu dengan partnership dengan kabupaten kota. Dan kedua, kami ingin menyampaikan bahwa pada periode pemerintahan kami memberikan Posda Madin. Karena pendidikan karakter antara lain setelah mereka selesai sekolah SD, mereka banyak yang kemudian melanjutkan sekolah Madin. Kami juga ingin menyampaikan karena untuk SMA itu dalam koordinasi kewenangan Pemprov, kami menyiapkan sekolah-sekolah yang bisa membangun karakter melalui Sekolah Taruna Brawijaya, melalui Sekolah Taruna Madani, melalui Sekolah Taruna Bengkara. Dan ini semua berasrama untuk penguatan karakter. Terima kasih. Baik. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Kita lanjutkan ya, Bapak Ibu ya. Baik. Kita lanjutkan ya. Tahan dulu untuk yel-yelnya, Kita akan lanjutkan ke paslon berikutnya. Baik, tahan Ibu, dulu, Bapak, mohon kerjasamanya tenang. Bapak Ibu. Ibu mohon Bapak kerjasamanya mohon tenang. ya. Dan Baik. kami izin ingatkan kembali, saat para pasangan calon sedang berbicara, mohon kita hargai bersama dan mendengarkan dengan baik. Ada waktunya kita untuk memberikan tepuk tangan. Kita sepakat ya Ibu Bapak Sepakat ya Bapak Ibu ya. Terima Baik. kasih atas kerjasamanya. Ya, dan selanjutnya kita akan persilakan kembali calon gubernur nomor urut 3 untuk merespon kembali tanggapan dari cagup nomor urut 1 dan 2. Silakan Ibu. Ya, tanggapan dari calon nomor 1 dan 2 itu bagus. Namun saya ingin menyampaikan bahwa semua yang ada di pada anak itu adalah hasil kita menulis mereka di dalam kertas putih. Karena itu apa yang kita lakukan atau apa yang kita berikan itu akan ditiru oleh anak-anak kita. Karena itu pendidikan karakter itu bukan hanya masalah soal bagaimana mereka bisa menghargai orang lain, tapi bagaimana mereka bisa maju. Nah, dorongan ini adalah kesempatan untuk mereka berpikir bahwa mereka akan bisa maju kalau mereka mendapatkan pendidikan yang layak, kalau mereka mendapatkan peluang yang sama, semua saja. Bahkan bukan hanya anak yang mempunyai intelijensi intelektual, tapi mereka yang punya kecerdasan di olahraga, kecerdasan di kesenian, maka mereka memiliki ruang. Terima kasih Ibu, silakan untuk kembali ke tempat. Waktunya memberikan tepuk tangan untuk seluruh pasangan calon, silakan. Baik, terima kasih Ibu Bapak, terima kasih. Berikutnya kami persilakan Cagup dan Cawagup nomor urut 1 untuk mengambil nomor subtema dan juga kode pertanyaan. Silakan di fishbowl. Kami persilakan kepada Ibu Lulu dan nanti juga akan Bapak mengambil subtema, Lukman, sementara Bapak Lukman akan mengambil kode pertanyaan. Silakan diambil bersama-sama. Dan ditunjukkan kepada moderator serta para hadirin, Bapak Ibu. Silakan. Ya, untuk subtema 3C. 3C. Baik. 3C, Friska. Baik, kami ambil 3C. Ya. Amplop masih tersegel, Bapak Ibu. Silakan. Untuk Ibu di depan podium, Bapak silakan kembali ke tempat. Ya. Pertanyaan untuk amplop 3C kepada pasangan nomor urut 1. Penyakit KJSU atau kanker
jantung, stroke, dan uronefrologi atau penyakit ginjal sudah ditetapkan sebagai penyakit prioritas nasional. Hasil Survei Kesehatan Indonesia pada tahun 2023, Jawa Timur menduduki peringkat 6 untuk kanker jantung dan stroke. Sedangkan penyakit ginjal di peringkat 15. Pertanyaannya, bagaimana program Paslon untuk menekan kejadian dan meningkatkan layanan KJSU di Jawa Timur? Waktu Anda 1 menit 30 detik dimulai pada saat Anda berbicara, Ibu. Silakan. Ya, pertama yang paling penting adalah pencegahan. Bagaimana kita bisa mengutamakan pola hidup yang sehat sehingga orang bisa menjaga kesehatan dengan baik dan mencegah sejak dini sehingga tidak ada serangan-serangan penyakit yang berbahaya. Yang kedua adalah yang terkait dengan kemudahan untuk melakukan screening sejak awal. Maka semestinya di puskesmas-puskesmas di Jawa Timur juga diberikan fasilitas yang bisa mendeteksi di sini adanya gangguan baik itu jantung, kanker dan lain sebagainya. Oleh karena itu, pemerintah Provinsi Jawa Timur harus punya tekad bahwa ini harus diadres melalui kebijakan anggaran. Yang kedua, kita harus memberikan pelatihan kepada tenaga medis sehingga mereka bisa memberikan tindakan yang tepat, termasuk kemudian di rumah sakit pemerintah, khususnya yang ada di daerah-daerah terpencil harus diberikan fasilitas yang sangat memadai, khususnya agar layanan kesehatan yang terkait dengan penyakit yang jantung kemudian juga kanker ini bisa diselesaikan dengan baik. Yang ketiga kami akan memberikan beasiswa afirmasi agar di daerah-daerah yang khususnya seperti di Madura dan di daerah terpencil kita lebih banyak lagi bisa menghasilkan dokter-dokter spesialis yang bisa mengadres isu kesenjangan agar penyakit jantung kemudian juga yang terkait dengan kanker ini bisa diatasin, karena problem kita antara lain juga karena ketersediaan dokter dan juga tenaga medis yang memadai untuk mengadres isu ini. Terima kasih. Masih ada waktu, mau dimanfaatkan? Terima kasih. Cukup? Baik. Baik. Terima kasih. Ya. Dan Berikutnya. selanjutnya kita persilakan kepada calon gubernur. Mohon tenang Bapak Ibu ya, kita akan lanjutkan. Calon gubernur nomor urut 2 untuk bisa menanggapi jawaban dari cagup nomor urut 1. Baik, terima Waktu kasih. Anda, baik, silakan Ibu. Sebetulnya Pemprov Jawa Timur sudah mengirim perawat di semua desa di seluruh Jawa Timur. Semua desa. Jadi semua ponkesdes akan didampingi oleh perawat yang dikirim oleh Pemprov Jawa Timur, seluruh Jawa Timur. Dan berikutnya, karena ini sistemnya adalah digital, maka sesungguhnya sejak awal kami, saya dan Mas Emil memimpin Jawa Timur, kita meluncurkan e-desi. Jadi bagaimana sesungguhnya masyarakat bisa melakukan deteksi dini. Tetapi kami juga menyiapkan stroke center di Sutomo dan rumah sakit tipe A Pemprov Jawa Timur, kemudian jantung center ini baru, dan kemudian onkologi center, bahkan Mas Emil pun di Trenggalek juga menyiapkan stroke center. Artinya upaya-upaya promotif dan upaya rehabilitatif insya Allah kami sudah menyiapkan, tetapi kita tentu berharap masyarakat Jawa Timur sehat. Waktu habis, terima kasih. Baik, mohon tenang. Terima kasih Ibu Bapak, terima kasih. Mohon tenang terlebih dahulu. Tenang, Bapak, kita akan Ibu. lanjutkan. Mohon tenang, terima kasih. Mohon tenang terlebih dahulu, Ibu Bapak, terima kasih. Kita lanjutkan. Berikutnya kami persilakan untuk cagup nomor urut 3 menanggapi jawaban dari nomor urut 1. Waktu Anda 1 menit dihitung pada saat berbicara. Yang pertama kami akan memberikan UHC, Universal Health Coverage untuk seluruh Jawa Timur, jadi kesehatan gratis. Yang kedua, di tiap Bakorwil kami akan memberikan tempat untuk rujukan untuk penyakit jantung, kemudian penyakit otak dan penyakit kanker. Kenapa? Karena itu dibutuhkan dokter yang akan nanti berputar di 5 Bakorwil di Jawa Timur. Yang ketiga adalah kami akan memberikan beasiswa untuk para dokter yang akan, karena dari data yang ada dokter untuk spesialis jantung dan kemudian stroke kemudian itu sangat kurang. Karena itu kami akan memberikan beasiswa untuk para dokter-dokter yang akan mendapatkan pendidikan spesialis dan mereka akan mau tinggal di Bakorwil tadi. Kemudian yang ketiga adalah memberikan tempat untuk pembangunan itu di daerah yang paling cepat. Mohon maaf Ibu, waktu Terima ada kasih. habis. Baik, terima kasih. Ya,
Dan selanjutnya, Baik, mohon tenang Ibu Bapak, mohon kerjasamanya, terima kasih. baik, kita akan persilakan kepada calon gubernur nomor urut 1 untuk bisa menanggapi kembali jawaban dari calon gubernur nomor urut 2 dan 3. Waktu Anda 1 menit Ibu, dimulai dari sekarang. Ya, terima kasih Ibu Khofifah karena Ibu sudah gubernur 5 tahun ke belakang. Seharusnya angka resiko dan kematian dari KCSU ini tidak terjadi kalau Ibu itu benar-benar serius menangin kasus ini. Ya, saya punya pengalaman tersendiri karena ibu saya almarhumah juga kena stroke dan tahu persis bagaimana kebutuhan yang sebenarnya dibutuhkan oleh masyarakat. Maka penting adanya dokter spesialis yang kita tempatkan di berbagai rumah sakit pemerintah, khususnya yang jauh dari kota, rumah sakit yang ada di daerah remote, yang ada di kepulauan seperti di Madura, kemudian di daerah Pacitan, kemudian juga di daerah Mataraman dan juga di Tapal Kuda. Dan terima kasih untuk Ibu Risma karena program Ibu ternyata nggak jauh beda dengan saya, yaitu memberikan afirmasi beasiswa untuk jurusan kedokteran khususnya spesialis KCSU ini. Ini harus menjadi prioritas bersama sehingga ke depan Jawa Timur tidak lagi juara kematian karena kanker jantung dan juga stroke, tetapi sebagai provinsi yang sehat dan membahagiakan. Terima kasih. Baik, waktu habis, terima kasih. Bapak Ibu silahkan berikan tepuk tangan Tepuk tangan meriah untuk ketiga paslon, silakan. untuk paslon nomor 1, 2, dan 3 di sesi debat antar calon gubernur. Ya. Baik, terima kasih. Baik. Tentunya ini tidak kalah serunya Friska. Betul. Karena di segmen selanjutnya kita akan dengarkan bagaimana para calon wakil gubernur nanti tentunya akan menjawab pertanyaan dari para panelis tentunya ya. Betul sekali Jaya, dan berikutnya kita akan menjelang ke sesi debat antar cawagup. Tapi jangan kemana-mana, usai jeda tetap bersama kami di Debat Publik Pilgub Jatim 2024 ke-1. Terima kasih Anda masih bersama kami di Debat Publik Pilgub Jatim 2024 ke-1. Dan kali ini kita akan memasuki sesi debat antar calon wakil gubernur. Tapi sebelumnya Jaya, tampaknya kita akan mendengarkan dulu ya tagline dari Pilgub Jawa Timur ini. Kalau saya dan Jaya menyampaikan Pilgub Jatim, jawabnya seneng bareng. Bisa kita coba ya, kita Ibu coba Bapak kembali ya. ya Bapak Ibu ya. Silakan untuk bisa ikut-ikut bersama. Baik, Pilgub Jatim Seneng bareng. Pilgub Jatim Seneng bareng. Pilgub Jatim Seneng bareng. berikan tepuk tangan yang meriah untuk kita semua. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih, dan izin kami mengingatkan bahwa saat pasangan calon sedang menyampaikan atau menjawab pertanyaan, agar para pendukung kita sama-sama menghargai waktu yang dimiliki oleh pasangan calon, kita mendengarkan karena akan ada waktunya untuk kita memberikan tepuk tangan. Mohon dimengerti Kami dan mohon bisa kerjasamanya. Bapak Ibu Baik, terima kasih Ibu Bapak. Baik, langsung saja kami akan memberitahukan aturan untuk sesi ini. Baik Cawagup dan Cagup akan mengambil nomor urut pertanyaan di dalam fishbowl di depan, dan Cawagup untuk sesi ini akan mengambil kode subtema pertanyaan. Dan untuk calon gubernur akan mengambil kode pertanyaan. Jadi dibalik dibandingkan sesi yang sebelumnya. Setelah itu calon wakil gubernur akan tetap di podium, sementara calon gubernur kembali ke tempat duduk. Dan pertanyaan akan dibacakan oleh moderator. Waktu untuk menjawab pertanyaan 1 menit 30 detik dan 1 menit untuk menanggapi. Bisa dimengerti Ibu Bapak? Ya, dan kami ingatkan kepada Bapak Ibu untuk disimak secara bersama karena pertanyaan tidak akan kami ulang. Kami persilakan untuk yang pertama, kalau tadi di segmen kedua kita sudah mulai untuk pasangan calon gubernur dan juga wakil gubernur nomor urut 2, untuk segmen ketiga ini kita akan mulai dari Cagup dan juga Cawagup nomor urut 3. Kami persilakan kepada Bapak Ibu untuk bisa mengambil subtema dan juga nomor urut pertanyaan. Ya. Baik, betul? Betul, silakan Ibu, Bapak. Secara bersama-sama. Dan mohon ditujukan kepada moderator dan hadirin. Mohon ditunjukkan, silakan. Ya. Nomor 7A. 7A. 7A, baik. Tolong disimpan di fishbowl yang kosong. Baik, terima kasih. 7A, ini amplopnya Friska. Ya. Kami mohon untuk Ibu Bapak mendengarkan secara seksama karena pertanyaan tidak akan kami ulangi
Dan pertanyaannya untuk Cawagup nomor urut 3 untuk Ibu Risma, silahkan duduk kembali, akan dijawab oleh calon wakil gubernur. Kami perlihatkan masih disegel Ibu Bapak, kode pertanyaan 7A. Nomor 7A. Keragaman budaya dan wisata memberi kontribusi di sektor pariwisata dalam produk domestik regional bruto Jawa Timur mencapai 12% pada tahun 2023. Pertanyaannya, bagaimana komitmen paslon bagi pelestarian cagar budaya dan keragaman warisan budaya guna menunjang pengembangan sektor pariwisata? Waktu 1 menit 30 detik dihitung pada saat Anda berbicara. Silakan. Ya, terima kasih. Kebetulan saya sudah melakukan sebagai tim perencana wisata syariah nasional. Saya sudah melakukan itu dan saya memang hati saya tidak jauh-jauh dari masalah wisata karena program-program saya memang untuk mengembangkan pariwisata yang ada di Indonesia. Cara satunya adalah yaitu dengan cara meningkatkan infrastruktur akses menuju ke lokasi situs. Ini yang menjadi problem sekarang. Banyak sekali situs-situs bersejarah, kita tidak bisa masuk ke sana karena aksesnya kurang. Aksesnya tidak mulus, jalannya tidak stabil. Dan oleh karena itu maka perlu keterlibatan kita, pemerintah hadir di dalam hal ini yaitu meningkatkan infrastruktur. Yang kedua yaitu dengan cara melatih para guide untuk bisa storytelling tentang bagaimana sejarah dan juga keunikan dari situs yang ada di situ. Oleh karena itu, maka kehadiran kita, pemerintah, memberikan pendidikan kepada para guide untuk menjadi orang-orang yang paham tentang situs tersebut. Yang terakhir yaitu perbanyak attraction, perbanyak kegiatan-kegiatan yang bisa menghadirkan para wisatawan untuk bisa datang ke lokasi tersebut. Dengan harapan masyarakat sekitarnya juga akan tumbuh ekonominya dan masyarakat luas akan tahu tentang kelebihan-kelebihan dan juga sejarah dari situs tersebut. Dan yang harus kita selesaikan adalah tentang bagaimana status dari situs tersebut, apakah sudah dimiliki oleh negara atau dimiliki oleh perorangan. Baik, cukup? Ya, terima kasih Bapak Zahrul. Dan selanjutnya kami berikan kesempatan untuk calon wakil gubernur nomor urut 1 untuk bisa menanggapi jawaban dari calon wakil gubernur nomor urut 3. Waktu Anda 1 menit dimulai pada saat Anda berbicara, silakan. Terima kasih Gus Han. Tentu kami kalau Lulu Lukman menang, kita justru bukan hanya melestarikan cagar budaya atau budaya di Jawa Timur ini, melainkan kita akan bikin satu kabupaten, satu pertunjukan seni level dunia. Jadi nanti ada Reok Ponorogo, kita bikin pertunjukannya internasional. Kita bikin Karapan Sapi festivalnya internasional. Kita bikin apalagi tari remo juga demikian, kelasnya kelas internasional, sehingga masyarakat di seluruh dunia yang ingin tahu hadir di bumi Jawa Timur ini akan mendapati bahwa ternyata budaya dan keragaman di Jawa Timur ini begitu indah, begitu hebat, begitu luas, sehingga kita akan bangkit menjadi provinsi yang mendunia. Terima kasih. Baik, masih ada waktu, apakah cukup? Sudah cukup? Baik. Baik, berikutnya kami silakan calon wakil gubernur nomor urut 2 untuk menanggapi jawaban calon wakil gubernur nomor urut 3. Waktu Anda 1 menit dihitung saat mulai berbicara. Mohon tenang terlebih dahulu. Terima kasih. Silakan Bapak. Terima kasih paslon nomor urut 2, saya ulangi 3. Mengenai cagar budaya, jadi spesifik kita bicara mengenai bukan budaya, paslon nomor 3 menjawab kesan cagar budaya. Dan tadi beliau menekankan kepada pentingnya juga mengaitkan dengan pariwisata. Saya melihat bahwa ini adalah pandangan yang positif dan ini juga kami alami dalam program 99 hari Khofifah Emil pada saat kami dilantik. Program kami adalah tunjangan untuk para penjaga situs cagar budaya. Karena di Jawa Timur ini banyak cagar budaya yang juga budaya religi, yang saya paham juga Gusan ikut melestarikannya, betul. Dan juga dalam kaitan dengan wisata, banyak sekali desa-desa wisata yang bukan saja menawarkan panorama yang indah, tapi juga heritage sejarah. Dan Jawa Timur alhamdulillah adalah salah satu yang paling langganan dalam hal
unggulan desa wisata di Kementerian Pariwisata tingkat nasional. Baik, Waktu Anda habis. habis. Terima Ya. kasih. Baik. Baik, Kita mohon lanjutkan tenang. ya, Bapak Ibu ya. Baik, mohon tenang. Ya. Dan selanjutnya kita berikan kesempatan kembali calon wakil gubernur nomor urut 3 untuk merespon kembali jawaban dari calon wakil gubernur nomor urut 1 dan 2. Waktu Anda 1 menit dimulai pada saat Anda berbicara. Silakan Bapak. Ya, terima kasih Mas Lukman, Mas Emil. Kayaknya cocok nanti kalau saya jadi akan saya angkat jadi konsultannya ya dia gitu. Jadi yang saya lihat bahwa memang yang paling penting adalah keberpihakan anggaran. Kita berbicara kemanapun, tapi kalau misalnya keberpihakan anggaran, postur anggaran tidak mengarah ke sana, nggak akan bisa terjadi. Program tidak diimbangi dengan anggaran, maka itu hanya sebuah mimpi dan hanya itu sebuah harapan belaka. Selama ini mari kita cek berapa alokasi anggaran untuk perawatan cagar budaya dan juga berapa alokasi anggaran untuk pariwisata kita. Padahal pariwisata adalah aset dan juga devisa negara yang tak akan hilang sampai kapanpun. Nah, inilah yang dilakukan oleh Dubai, bagaimanapun dia sadar bahwa minyak akan habis, maka dia optimalkan di dunia pariwisata. Maka mudah-mudahan kita semua sadar bahwa pariwisata adalah suatu devisa yang bisa menghasilkan kebahagiaan dan kemakmuran bagi masyarakat Jawa Timur. Baik, terima kasih. Waktunya untuk memberikan tepuk tangan untuk seluruh pasangan calon. Silakan, Bapak Ibu. Ibu Bapak. Baik, terima kasih. Cukup, terima kasih Ibu Bapak, terima kasih. Terima kasih Cukup, Ibu Bapak, mohon. Baik. Mohon tepuk tangan. Sudah cukup tepuk tangannya, terima kasih semuanya. Terima Ya. kasih atas kerjasamanya. Kita akan lanjutkan. ya, Baik, Rizka. terima kasih. Selanjutnya kita akan mengundang calon wakil gubernur dan calon gubernur nomor urut 1 untuk mengambil undian. Silakan. Baik, kami persilakan kepada calon wakil gubernur nomor urut 1 Bapak Lukman dan Ibu Lulu untuk bisa mengambil undian pertanyaan dan ditunjukkan kepada moderator serta para hadirin. Baik nomor yang Untuk calon dipilih. wakil gubernur mengambil subtema, mohon Ya. maaf, dan untuk calon gubernur yang mengambil kode pertanyaan. Ya. Baik, silakan Ibu ditunjukkan kepada moderator dan juga para hadirin untuk subtema dan juga nomor pertanyaan. 4B. B, 4B. 4B. Baik, Friska. saya bantu ambil. Untuk 4B. Oh, di depan saya Iya, ternyata ya. betul, di depan saya Baik. itu. Kami Baik, persilakan silakan. kembali, Bapak Ibu. Untuk calon wakil gubernur silahkan di depan podium. Untuk calon gubernur kembali ke tempat. Silakan. Amplop masih tersegel, masih terjaga kerahasiaannya. Kita akan buka. Untuk amplop 4B, tingkat pengangguran terbuka Jawa Timur 2024 adalah 3,74%, lebih rendah dibandingkan tingkat nasional. Namun, terdapat isu aktual yaitu pengangguran lulusan SMK lebih tinggi dibandingkan lulusan jenjang pendidikan lainnya. Pertanyaannya, bagaimana tanggapan paslon terhadap isu tersebut dan apa strategi untuk menekan angka pengangguran usia produktif di Jawa Timur? Sudah jelas, Bapak, waktu Anda 1,5 menit dimulai pada saat Anda berbicara. Silakan. Terima kasih. Ini yang menjadi concern bagi pasangan Lulu dan Lukman, bahwa kita punya PR besar. Ternyata SMK yang adalah sekolah vokasi, yang seharusnya lulusannya bisa langsung lulus mendapatkan pekerjaan, tetapi justru menyumbang TPT, tingkat pengangguran terbuka tertinggi di Jawa Timur. Ini miris saudara, ini yang kita tidak inginkan, ini yang kita harus benahi. Apa yang seharusnya dilakukan? Yang pertama tentu saja link and match antara dunia pendidikan dengan dunia industri. Karena itu mapping ulang sebenarnya kebutuhan industri di Jawa Timur ini seperti apa. Kalau ternyata kebutuhannya terkait otomotif, janganlah SMK-nya tata boga. Kalau ternyata kebutuhannya misalnya terkait dengan AC di dunia industri, pendidikannya jangan pula ngurusin makanan, misalnya begitu. Tetapi pada intinya adalah, kata kuncinya adalah pembenahan terhadap SMK ini adalah kuncinya link and match antara dunia pendidikan dengan dunia industri. Ini harus kita benahi. Kenapa? Karena kalau kita tidak sungguh-sungguh membenahi ini, maka jangan salahkan jika suatu hari bonus demografi ini akan menjadi bencana demografi. Karena itu harus dikoreksi, harus diubah agar ke depan kepemimpinan lebih baik dan lebih maju. Terima kasih. Masih ada Baik, waktu. ada yang ditambahkan, Bapak? Cukup? Baik. Ya.
Oke. Baik, mohon tenang terlebih dahulu, Ibu Bapak. Kita Terima kasih. lanjutkan ya. Selanjutnya kita akan beri kesempatan kepada calon wakil gubernur nomor urut 3 untuk menanggapi cawagup dari nomor urut 1 dan waktu Anda 1 menit dimulai dari sekarang. Ya, memang permasalahan tenaga kerja dan sekolah menjadi problem utama, terutama kami sebagai akademisi, sebagai wakil rektor di Unibdu, sangat merasakan itu. Nah, problemnya adalah memang sekarang ini yang kita hadapi adalah mulai bergesernya dari padat karya ke padat modal, sehingga jumlah keterserapan tenaga kerja itu pasti akan berkurang. Salah satu solusinya adalah penambahan materi dalam SMK itu menjadi materi entrepreneurship, materi wirausaha, sehingga kita tidak menghasilkan tenaga vokasi, tapi sebagai tenaga yang memang ahli dan juga bisa membuka lapangan kerja sendiri. Nah, kalau itu yang kita munculkan, maka insya Allah data yang sekarang ini miris itu dengan lulusan SMK yang sangat banyak justru menjadi pengangguran tidak akan terjadi lagi, minimal bisa terkurangi. Dan harapannya itu semuanya harus ada kesadaran dari kita bahwa kewirausahaan dan dunia kreatif itu nggak ada batasnya. Maka manfaatkan digital kreatif dan juga kreator-kreator yang lain, mudah-mudahan itu bisa menjadi solusi bagi kita. Baik, waktu habis, terima kasih. Mohon tenang, Ibu Bapak. Mohon tenang, kita akan lanjutkan. Berikutnya kami berikan kesempatan untuk calon wakil gubernur nomor urut 2 untuk menanggapi jawaban dari calon wakil gubernur nomor urut 1. Silakan. Waktu 1 menit dihitung pada saat mulai berbicara. Mohon tenang terlebih dahulu. Baik, terima kasih. Silakan. Saya yakin ada lulusan-lulusan SMK yang memperhatikan debat pada malam hari ini dan mungkin tidak langsung setuju kalau dikatakan lulusan SMK itu terlalu banyak yang menganggur. Karena tolok ukurnya ini yang berbeda. Hari ini kalau ditanya Anda kerja berapa jam kerjanya? 8 jam enggak? Enggak, saya kerja 3 jam 4 jam sehari. Oh, artinya Anda menganggur. Oh, enggak begitu. Karena sekarang kita kerja kreatif. Anak-anak SMK kita ini banyak yang lulus jadi pekerja freelance. Bukan lagi pilihannya hanya karyawan atau wirausaha. Ada jalan tengah yang disebut oleh Pak Jokowi gig economy. Gig ekonomi inilah yang banyak dilakukan freelance oleh anak-anak SMK. Itu yang dilakukan oleh Pemprov Jawa Timur, Pemprov yang paling pertama di Indonesia memperkenalkan solusi untuk gig ekonomi, yaitu mencomblangi atau menjodohkan antara UMKM dengan talenta, didampingi dengan mentor. Hari ini orang bukan bawa CV tapi portofolio. Teman-teman SMK, kami akan selalu mendukung. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Mohon tenang Mohon terlebih tenang dahulu. dulu, mohon tenang. Kita akan lanjutkan ya Bapak Ibu. Kita akan lanjutkan. Nanti ada kesempatan untuk Bapak Ibu. Kita kasih kesempatan untuk memberikan yel-yel. Mohon tenang terlebih dahulu. Baik. Terima kasih. Ya, selanjutnya kita akan beri kesempatan untuk calon wakil gubernur nomor urut 1 untuk kembali merespon apa yang tadi sudah disampaikan oleh calon wakil gubernur nomor urut 3 dan 2. Waktu Anda 1 menit dimulai dari saat Anda berbicara. Terima kasih Gus Dan Mas Emil. Saya ingin mengutip kalimatnya Presiden terpilih Pak Prabowo Subianto mengatakan para pemimpin harus berani menghadapi kenyataan. Para pemimpin harus berani menghadapi masalah. Karena itu janganlah kita ngeles dari data BPS. Kita ingin jujur saja mengatakan bahwa ada realitas SMK kita ini berkontribusi terhadap pengangguran dan angkanya sangat tinggi. Nanti di zaman Lulu Lukman tidak boleh ada pengangguran di Jawa Timur. Kita ingin zero pengangguran di Jawa Timur. Kita ingin seluruh warga Jawa Timur punya pekerjaan yang jelas. Kita ingin pendapatannya bagus. Karena itu yang seharusnya diperbaiki adalah baik dari sisi kurikulumnya, kemudian budget polisinya, sekaligus juga hilirisasinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada waktu? Cukup? Baik. Terima kasih. Saatnya memberikan tepuk tangan untuk seluruh pasangan calon. Baik, terima kasih. Cukup. Kita akan lanjutkan, terima ya. kasih, kita akan lanjutkan. Berikutnya kami akan mengundang calon wakil gubernur dan calon gubernur nomor urut 2 untuk mengambil nomor undian pertanyaan. Ya, dan untuk calon wakil gubernur nomor urut 2 Bapak Emil dan juga Ibu Hovifah untuk bisa mengambil undian pertanyaan dan ditunjukkan kepada moderator serta para hadirin. Mohon ditunjukkan ke moderator dan hadirin. Mohon tenang Ibu Bapak, terima kasih. Silakan ditunjukkan Ibu Bapak. Baik. Nomor 5. Nomor 5B. 5B. Ya, kita akan ambil 5B.
Silakan Friska. Ya, baik. Terima kasih. Silahkan kembali ke tempat. Kembali ke tempat, silakan Ibu, Bapak. Silakan Ibu Bapak untuk calon wakil gubernur di podium. Calon gubernur kembali ke tempat. Mohon tenang Ibu Bapak, kita bisa lanjutkan. Kami perlihatkan masih disegel pertanyaannya untuk kode 5B. Pertanyaannya, transformasi digital yang makin masif memberikan perubahan besar cara berinteraksi masyarakat dan kontribusinya dalam ekonomi. Pertanyaannya, bagaimana strategi paslon agar transformasi digital ini memberikan nilai tambah perekonomian di Jawa Timur? Waktu 1 menit 30 detik untuk menjawab. Waktu dimulai saat Anda berbicara. Silakan. Terima kasih. Tentunya transformasi digital adalah keniscayaan yang harus dihadapi oleh semua. Saya sempat merasakan pada saat saya kemudian berdialog dengan anak-anak muda yang ingin sekali agar mereka bisa terfasilitasi di marketplace digital. Tapi hari ini tentunya ada yang mengatakan bahwa loh, ada urusan lain yang jauh lebih urgent. Begitu COVID melanda, barulah kemudian mereka yang selama ini bisa berjualan secara offline terpaksa harus berjualan secara digital. Sekali lagi izinkan kami menyampaikan program yang komprehensif bagi UMKM untuk bisa transformasi digital adalah melahirkan pasukan transformasi digital. Ada hampir 10.000 UMKM yang sudah siap menjadi percontohan, teladan bagi jutaan UMKM lainnya. Bagaimana transformasi digital sudah membuat mereka memiliki kemasan yang lebih layak jual di marketplace, memiliki foto produk yang lebih menarik, karena kalau jualan digital orang nggak bisa nyicipin, orang nggak bisa megang produknya, orang nggak bisa mencium aromanya, harus ada daya tarik visual di sana. Kalau dulu hanya bisa dilakukan oleh agensi besar, hari ini sudah bisa dilakukan oleh anak-anak muda Jawa Timur yang hebat. Bukan hanya di kota-kota besar, di Madura, di Madiun, di Jember, di Bojonegoro, mereka sudah bisa melakukan transformasi digital untuk UMKM yang ada di Jawa Timur. Baik, waktu habis. Terima kasih. Ya. Mohon tenang terlebih dahulu. Mohon tenang. Ibu Bapak mohon Ya. tenang terlebih dahulu. Baik. Nanti ada waktunya untuk meneriakan yel-yel Bapak Ibu. Jadi mohon tenang, kita akan lanjutkan terlebih dahulu ya debat kita di malam hari ini. Selanjutnya kita akan beri kesempatan untuk calon wakil gubernur nomor urut 3 untuk menanggapi jawaban dari nomor urut 2 dan waktu ada 1 menit Bapak dimulai pada saat Anda berbicara. Silakan. Ya, terima kasih. Intinya adalah bagaimana caranya digital ini jadi duit. Digital ini bisa bermanfaat bagi masyarakat. Intinya adalah di sana. Nah, bagaimanakah kita manfaatkan digital ini sebagai sesuatu yang menghasilkan? Tadi kami sudah diskusi dengan Bu Risma bahwa kami akan manfaatkan digital ini, kemampuan teknologi ini untuk memberikan kemudahan kepada para nelayan, untuk fish vendor misalnya. Jadi bukan hanya sekedar untuk milenial, bukan hanya sekedar untuk Gen Z, bahwa digital ini dimanfaatkan untuk semuanya, bahkan di pelosok-pelosok. Apalagi kan sudah ada Starlink. Bisa saja kita menggunakan Starlink, menggunakan masyarakat akses yang di desa-desa itu bisa mendapatkan akses yang optimal untuk menjadi marketplace pada mereka. Dan yang paling penting adalah dengan harapan kita memberikan free wifi kepada seluruh masyarakat pelaku UMKM, ini justru akan bisa mengurangi pengeluaran bagi UMKM dan itu insya Allah akan mengurangi inflasi. Baik, masih ada waktu? Masih ada waktu apa cukup? Cukup, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Berikutnya, mohon tenang Ibu Mohon tenang, Bapak, Bapak, kita ya. lanjutkan ya. Terima kasih. Mohon tenang, terima kasih. Berikutnya kami berikan kesempatan untuk calon wakil gubernur nomor urut 1 untuk menanggapi jawaban calon wakil gubernur nomor urut 2. Waktu 1 menit dihitung saat Anda mulai berbicara. Terima kasih Mas Emil dan Gus Hans. Jadi bahwa ada 65% penduduk Jawa Timur yang baru bisa mengakses internet. Artinya masih ada 35% orang Jawa Timur yang belum bisa mengakses internet. Ini tentu ada berbagai macam kendala, ada yang konteksnya dengan kemampuan finansial, tetapi ada juga yang konteksnya dengan akses internet yang belum masuk ke desa-desa. Tentu nanti di zamannya Lulu Lukman kita pastikan bahwa seluruh desa di Jawa Timur bisa mengakses internet. Kemudian sebagai kado Hari Santri, kita juga ingin membuat program namanya Santri Metal. Apa itu? Melek teknologi digital. Ini kado buat pesantren, buat santri,
agar ke depan mendapatkan asupan pendidikan teknologi yang memadai sehingga transformasi digital ini semakin bisa dirasakan masyarakat Jawa Timur. Terima kasih. Baik, waktu Anda habis Bapak, dan selanjutnya mohon tenang. Sekali lagi mohon tenang, kita akan lanjutkan ya Bapak Ibu ya. Kita akan berikan kesempatan untuk calon wakil gubernur nomor urut 2 untuk merespon kembali jawaban dari cawagup nomor urut 3 dan 1. Waktu Anda 1 menit Bapak, dimulai pada saat Anda berbicara, silakan. Pemirsa sekalian dan masyarakat Jawa Timur, izinkan saya menyuguhkan data yang saya peroleh di 2019. Pada kenyataannya, pada saat itu, ini masih 2019 dan terus sebenarnya bergulir datanya. 67% kecamatan sudah broadband internetnya. Hanya 667 dari 8.501 desa kelurahan yang belum terakses oleh seluler internet. Kalau 65% warga tidak bisa mengakses, tidak mungkin kemarin pada saat pandemi pembelajaran bisa dilakukan. Oleh karena itu, kemudian yang tidak kalah penting kepada paslon nomor urut 3 saya ucapkan terima kasih. Betul, kita memang digital bukan hanya dominasi milenial atau Gen Z. Karena pemilik UMKM yang 10.000 lebih tadi, yang dibantu oleh 700 mentor dan ribuan talenta, itu ada pengrajin kerupuk ikan yang ada di Madura. Lalu juga ada pemilik UMKM yang usianya sudah kepala 6. Jadi insya Allah program transformasi Baik, waktu digital habis, jadi terima ini kasih. Waktu sudah habis, terima kasih. Terima kasih. Dan waktunya memberikan tepuk tangan untuk seluruh calon wakil gubernur yang telah memberikan Bapak Ibu jawabannya di sesi ini. Luar biasa. Baik. Antusiasme luar biasa. Semakin malam akan semakin hangat begitu suasana di Geraha Unesa malam hari ini, Friska. Ya. Karena untuk segmen berikutnya ini lebih seru dan juga lebih hangat Bapak Ibu. Mohon Di segmen tenang dulu. Terima kasih Ibu Bapak. Ya. Terima kasih. Di segmen selanjutnya yang berbeda adalah ketika tadi pertanyaan di segmen-segmen sebelumnya dibikin oleh panelis, dan di segmen berikutnya pertanyaan langsung akan diberikan oleh antar pasangan calon gubernur dan juga calon wakil gubernur. Betul, di sesi selanjutnya kami akan berikan kesempatan calon gubernur untuk saling bertanya, dan kami akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di debat publik Pilgub Jatim 2024 ke-1. Terima kasih Anda masih bersama kami di debat publik Pilgub Jatim 2024 ke-1. Dan kali ini kita akan memasuki sesi debat antar calon gubernur. Calon gubernur diberi kesempatan untuk bertanya kepada calon gubernur lainnya. Ya, tentunya di sesi kali ini Bapak Ibu, kami tentunya akan menjelaskan aturan mainnya, dan calon gubernur akan memilih icon yang berisi subtema yang terdapat di layar LED yang ada di depan begitu, dan berhak menanyakan pertanyaan kepada calon gubernur lainnya sesuai dengan tema yang dipilih, dan icon yang sudah dipilih ini tentunya tidak bisa dipilih kembali, dan waktu untuk bertanya yakni 30 detik, dan waktu untuk menjawab pertanyaan adalah 1 menit 30 detik, dan waktu untuk menanggapi yakni 1 menit. Jadi mohon juga untuk tidak bertanya di luar tema yang sudah dipilih di layar LED, dan tentunya kami himbau kembali kepada Bapak Ibu calon gubernur dan juga calon wakil gubernur bahwasannya jika ada pertanyaan yang menggunakan istilah atau singkatan dalam bahasa asing, mohon untuk disertai dengan penjelasannya. Sudah jelas Bapak Ibu? Baik. Langsung kami persilakan untuk calon gubernur nomor urut 1 untuk memilih icon yang ada di layar, dan nantinya Cagup memberikan pertanyaan kepada calon gubernur nomor urut 2 sesuai dengan subtema di dalam icon yang dipilih. Silakan Ibu untuk memilih. Iconnya ada Suramadu, Ludruk, Gapura Majapahit, Reok, Gunung Bromo, Merak Jawa, dan Tugu Pahlawan. Silakan Bu Lulu. Suramadu. Baik. Kita akan buka untuk subtema Suramadu, yakni demografi, kemiskinan, dan kesenjangan. Kami silakan untuk bertanya kepada calon gubernur nomor urut 2 dengan subtema yang sesuai, demografi, kemiskinan, dan kesenjangan. Waktu Anda bertanya 30 detik dihitung pada saat mulai berbicara. Silakan.
Iya, terima kasih Ibu Khofifah karena Ibu sebagai gubernur 5 tahun kemarin. Saya berkali-kali ke Madura dan kemudian mereka bilang, Bu, Madura ini masih bagian dari Jawa Timur apa enggak? Karena kemudian merasa dikiwo, merasa kemudian termarginalkan. Apa langkah-langkah yang akan Ibu lakukan untuk bisa meningkatkan posisi, status, kesejahteraan dan juga ekonomi bagi masyarakat Madura? Masih ada waktu, cukup Ibu? Ada yang ditambahkan? Cukup? Baik. Baik. Berikutnya, Ya, dan kami persilakan kepada calon gubernur nomor urut 2 untuk menjawab pertanyaan. Waktu Ibu 1 menit 30 detik dihitung pada saat Anda berbicara. Silakan Ibu. Ya, baik, terima kasih. Tentu yang ingin saya sampaikan adalah kami sudah melakukan pembangunan Pelabuhan Jangkar untuk memuliakan masyarakat Madura Kepulauan. Pelabuhan Jangkar ini memang di situ Bondo, tapi melayari wilayah-wilayah kepulauan yang ada di Madura. Kami juga kemudian membangun pelabuhan di Tungkek. Kami juga membangun pelabuhan di Gili Iyang. Kami juga melakukan renovasi pelabuhan di Masa Lembu. Semuanya adalah untuk membangun koneksitas masyarakat Madura Kepulauan. Kami kemudian juga bersama PLN, kami menyiapkan PLTS sudah, jadi bukan akan, sudah kita lakukan PLTS di 22 pulau yang ada di Sumeneb. Harapan kami adalah mereka terkoneksi power plant, mereka terkoneksi perhubungan lewat laut, dan untuk kesehatan kami ingin menyampaikan bahwa kami setiap tahun 4 kali kami kirim kapal dengan dokter-dokter spesialis, kemudian mereka memberikan layanan-layanan kesehatan di pulau-pulau yang ada di Madura. Kami berharap bahwa ini cara kami memuliakan masyarakat Madura dan cara kami membangun keberdayaan mereka. Termasuk di dalamnya adalah pada saat musim kemarau seperti sekarang, dulu ketika masih kami aktif bersama Mas Emil, kami harus kontak dengan KSAL, kami pinjam KRI untuk memberikan bantuan air bersih kepada mereka yang ada di kepulauan. habis, terima kasih, waktu habis. Mohon Baik, tenang, mohon Ibu tenang Bapak, Bapak Ibu, mohon tenang. tenang. Kita akan lanjutkan ya. Berikutnya kami beri kesempatan Cagup nomor urut 1 menanggapi jawaban Cagup nomor urut 2. Waktu Anda 1 menit dihitung saat mulai berbicara. Iya, kalau bagi saya akhirnya dengan penjelasan dari Ibu Khofifah itu, jembatan Suramadu masih sebatas menjadi jembatan rakyat tapi belum menjadi jembatan ekonomi. Penting untuk memastikan bahwa hilirisasi pertanian, peternakan, lalu juga perikanan itu bisa didongkrak dan bisa didorong di Pulau Madura. Di sana memiliki garam, kenapa kita tidak dukung ekosistem pergaraman yang membuat garam di Madura memiliki kandungan NaCl 97 sehingga bisa diserap oleh industri dan kita tidak perlu impor lagi garam. Tahunan kita ini impor garam itu triliunan sementara garam itu ada di depan mata kita. Itu cara kita menolong Madura, cara kita mengungkit kesejahteraan Madura dan cara kita mencintai Madura. Yang kedua ada ekosistem tentang pertanian. Di sana dulu adalah tempatnya gandum, tempatnya jagung. Tapi kita impor jagung juga triliunan. Andaikan kita mendukung ekosistem di sana, maka Madura menjadi sumber pangan jagung terdepan di Indonesia. Terima kasih. Masih ada waktu? Mau cukup? Ibu? Cukup? Baik. Baik. Ya. Baik. Dan kita akan lanjutkan, kita akan berikan kesempatan kepada calon gubernur nomor urut 3 untuk merespon jawaban dari calon gubernur nomor urut 2 dan 1. Waktu Ibu 1 menit dimulai pada saat berbicara, silakan. Terima kasih. Yang pertama adalah tanpa adanya infrastruktur yang baik di Madura, maka itu akan menjadi kesulitan. Yang pertama adalah masalah air. Di mana beberapa titik yang saya kunjungi, semua kekurangan air. Jangankan untuk pertanian, untuk kehidupan sehari-hari saja tidak ada. Yang kedua, ada lagi di sana, tadi disampaikan Bu Lulu udah betul, bahwa ada garam di sana. Kenapa enggak kita rubah jadi garam industri? Yang kemudian yang ketiga, ada masalah tembakau, di sana juga ada. Kenapa kita tidak bisa tingkatkan mereka untuk hidup mereka lebih sejahtera? Kemudian yang ketiga, banyak sekali mereka pekerja-pekerja migran yang berasal dari Madura yang selama ini mereka kebetulan saya yang nangani pekerja migran ilegal tersebut. Seperti itu. Baik. Baik. Masih ada waktu, Masih ada Ibu? waktu, Ibu? Cukup? Cukup? Baik. Terima kasih. Terima kasih. Silakan berikan tepuk tangan Ibu Bapak untuk Silakan sesi Bapak ini. Ibu. Ya. Baik, terima kasih.
Berikutnya kami persilakan untuk calon gubernur nomor urut 2 yang memilih ikon pertanyaan yang ada di LED dan Cagup akan memberikan pertanyaan kepada Cagup nomor urut 3. Pilihannya adalah silakan ke depan Ibu di depan Masih ada podium. Gunung Bromo, Gapura Majapahit, Tugu Pahlawan, Reok, Ludruk, dan Merak Jawa. Silakan Bu Afifah. Reok. Reok Ponorogo. Baik, kita akan buka. Untuk subtema kesehatan. Baik, silakan bertanya kepada calon wakil gubernur nomor urut 3. Waktu bertanya 30 detik dihitung pada saat Baik. Ibu mulai berbicara. Silakan. Kepada paslon nomor urut 3, kami mohon bisa memberikan pendapat bagaimana sebetulnya 93% kabupaten kota di Jawa Timur ini sudah universal health coverage. Tetapi bahwa tetap terjadi penumpukan dalam penggunaan alkes dan rumah sakit tertentu karena reimburse dari BPJS itu tidak semuanya sama dengan biaya operasional cost-nya. Mohon pendapatnya. Kasih. Ya, Baik, sebentar Ibu, mohon Sebentar Bu Risma. Ya. Dan kami persilakan kepada calon gubernur mohon nomor tenang dulu urut Ibu Bapak, 3. mohon tenang. Mohon tenang Ibu Bapak. Baik, terima kasih. Baik, kami persilakan kepada calon gubernur nomor urut 3 untuk menjawab pertanyaan. Waktu Anda 1,5 menit dimulai pada saat Anda berbicara. Silakan Bu Risma. jadi bagi saya kesehatan gratis untuk masyarakat Jawa Timur itu memungkinkan. Sudah saya hitung bahwa kebutuhan kekurangan yang UHC itu kurang lebih 790 miliar. Itu ada anggarannya di Provinsi Jawa Timur. Yang kedua adalah bagaimana pemerataan ini. Karena selama ini rumah sakit harus ke Surabaya semua. Bagaimana dengan masyarakat di kepulauan-kepulauan di Gresik, kemudian di Sumeneb. Terlalu jauh mereka kalau berobat di Surabaya, terutama untuk yang penyakit-penyakit berat seperti jantung, kemudian otak, kemudian ginjal, dan kemudian juga stroke. Nah, karena itu kita akan menciptakan di 5 Bakorwil itu adalah rumah sakit setara dengan rumah sakit Dr. Stomo, dengan memfasilitasi dokter beredar ke seluruh wilayah 5 Bakorwil itu, serta memberikan beasiswa untuk para dokter dan peralatan untuk di 5 Bakorwil itu. Masih ada waktu, Ibu? Baik, cukup. Sudah cukup Ibu. Baik. Berikutnya, mohon tenang Ibu Bapak, mohon tenang terlebih dahulu. Kita akan lanjutkan ya Bapak Ibu. Baik, terima kasih. Jadi kita akan menyiapkan. Baik, mohon maaf Ibu, tadi kita sudah berikan kesempatan Untuk Baik, bertanya, ya. tapi Ibu sudah mengatakan cukup. Terima kasih. Berikutnya, kami persilakan kepada calon gubernur nomor urut 2 menanggapi jawaban dari calon gubernur nomor urut 3. Waktu 1 menit dihitung pada saat berbicara. Silakan. Baik, terima kasih. Jadi universal health coverage ini sesungguhnya reimburse-nya oleh BPJS Kesehatan itu banyak yang di bawah operational cost. Ada penggunaan alkes tertentu hanya di reimburse 60%. Maka RSUD tidak mau melayani itu dan kemudian dirujuk oleh berbagai rumah sakit milik Pemprov, karena Pemprov Jawa Timur punya 14 rumah sakit. Nah, kemudian kami ingin sampaikan, izin Bu Risma pasti paham bahwa setiap pelayanan kesehatan kalau memang itu dengan sekian spesialis pasti ada proses perizinannya. Jadi tidak bisa bim salah bim memberikan layanan kesehatan karena ini oversupply spesialis mana. Jadi beliau punya niat luar biasa, pemerataan layanan kesehatan harus kita lakukan. Tapi kami izin Bu Risma juga sedang menyiapkan rumah sakit tipe B di Pamekasan supaya masyarakat Madura bisa mendapatkan layanan lebih baik. Habis, terima kasih. Waktu habis. Ya. Dan selanjutnya kami persilakan kepada calon gubernur nomor urut 1 untuk bisa merespon jawaban dari calon gubernur nomor urut 3 dan nomor urut 2. Waktu Anda 1 menit dihitung pada saat Anda berbicara, Ibu. Iya, terima kasih ya. Saya kok berharap kita lebih punya inisiatif yang juga lebih progresif lagi. Karena memang BPJS tidak mengcover banyak hal, terutama misalnya kalau ada korban kekerasan seksual. Kemudian juga korban KDRT itu juga tidak di cover. Kemudian juga anak-anak yang menderita ODA itu juga kemudian tidak di cover. Andai kan kita punya komitmen politik dan komitmen anggaran,
misalnya BPJS pun tidak bisa mengcover, maka kita bisa memberikan dukungan itu dengan mengcover biayanya. Kemudian yang kedua, perlindungan jaminan kesehatan itu juga sangat penting, misalnya bagi kerja-kerja yang berisiko seperti nelayan dan juga petani. Mengapa kemudian itu tidak kita lakukan? Maka Luluk Lukman kalau jadi gubernur, semua kelompok-kelompok rentan inilah yang akan kemudian kita cover kesehatannya dengan anggaran yang memadai. Dan kita yakin bisa, karena Jawa Timur punya anggaran, jangan dibuang percuma, kita gunakan untuk rakyat kita. Terima kasih. Masih ada waktu, apakah mau ditambahkan? Cukup, baik. Berikan tepuk tangan untuk seluruh calon gubernur. Silakan Bapak Ibu. Yang sudah menjawab pertanyaan dan memberikan pertanyaan. Ya. Berikutnya kami persilakan calon gubernur nomor urut 3 untuk memilih ikon pertanyaan yang ada di LED. Dan ikon yang dipilih adalah masih ada Gunung Bromo, Gapura Majapahit, Merak Jawa, Tugu Pahlawan, dan Ludruk. Gunung Bromo. Gunung Ya, Bu, Bromo. ya? Baik. Kita akan buka untuk subtema Gunung Bromo adalah subtema pendidikan. Subtema pendidikan ini akan diberikan pertanyaannya untuk calon gubernur nomor urut 1. Waktu Ibu bertanya 30 detik dihitung pada saat mulai berbicara. Silakan Ibu. Kalau dilihat angka putus sekolah, anak usia 15 sampai 22 tahun di Jawa Timur ini cukup tinggi. Karena itu bagaimana bisa, terutama untuk anak usia 15 sampai 22 tahun ini, mereka bisa mengakses pendidikan yang lebih baik di Jawa Timur. Ada yang ditambahkan Ibu? Masih ada waktu? Itu saya kira, namun untuk mencapai itu tentunya ada sekolah-sekolah dasar yang harus pula di cover supaya bisa. Terima kasih, waktu Terima habis kasih. Ibu. Ya, dan selanjutnya kami persilakan kepada calon gubernur nomor urut 1 untuk bisa menjawab pertanyaan. Waktu Anda 1 menit 30 detik dimulai pada saat Anda berbicara. Terima kasih ya. Jadi persoalan yang terkait dengan partisipasi sekolah itu tentu ada beberapa hal. Mungkin pertama ada daya dukung keluarga yang tidak memungkinkan sehingga mereka bersekolah. Mungkin keterjangkauan akses terhadap sekolah itu juga yang tidak tercukupin. Dan yang ketiga ya memang tidak ada kemampuan untuk kemudian menyelesaikan sekolahnya karena faktor kemiskinan. Maka kami memiliki komitmen Ibu, kalau kita jadi gubernur, kita akan menggratiskan sekolah khususnya agar tuntas sekolah tingkat SMA, SMK dan madrasah aliyah tanpa kecuali. Bukan hanya gratis sekolahnya, tapi juga gratis seragamnya, sepatunya dan bahkan pulsanya. Karena ini yang kemudian juga akan menghidupkan ekosistem keekonomian di Jawa Timur dengan adanya itu. Nah yang kedua lebih progresif lagi, maka penting bagi kita untuk menatap masa depan. Kalau kita ingin sumber daya manusia di Jawa Timur itu unggul apalagi mendunia, maka sudah waktunya dong kita juga akan memberikan pendidikan itu hingga sampai sarjana. Dan kita akan memberikan afirmasi untuk anak-anak perempuan, anak-anak rentan, anak-anak yatim, anak telantar dengan beasiswa sampai tuntas perguruan tinggi, termasuk juga anak-anak bagi para penghafal Al-Quran. Saya kira itu yang paling penting. Dan yang kedua adalah memastikan bahwa pendidikan harus berkualitas, sarana prasarananya, gurunya, metode pengajarannya, semua juga harus inklusif, termasuk juga anak bagi mereka yang disabilitas. Dengan demikian maka kita bisa mengadres isu yang terkait dengan rendahnya partisipasi sekolah di Jawa Timur. Ya. Masih ada waktu? Cukup? Baik, Cukup. terima kasih. Berikutnya kami berikan kesempatan untuk calon gubernur nomor urut 3 menanggapi jawaban dari calon gubernur nomor urut 1. Waktu 1 menit dihitung saat mulai berbicara. Silakan. Jadi kalau dilihat banyak anak sekolah di SD, tingkat SD maupun SMP, mereka juga banyak yang putus sekolah. Karena itu kita juga akan memberikan bantuan untuk supporting sekolah SD dan SMP. Yang berikutnya adalah terutama untuk anak-anak disabilitas, maka kita akan membuat sekolah inklusi di seluruh sekolah SMA, level SMA dan SMK. Kenapa? Karena mereka banyak yang tidak bisa mengakses pendidikan karena mereka disabel. Mereka harus pergi ke tempat sekolah yang jauh jaraknya karena mereka harus sekolah di sekolah khusus. Karena itu nanti ke depan sekolah SMA SMK itu harus inklusi se-Jawa Timur. Dengan kita mentraining para gurunya menjadi sekolah-sekolah yang bisa memenuhi untuk sekolah inklusi. Masih ada ditambahkan waktu? Ibu? Apa cukup Ibu? Cukup? Baik. Ya. Dan selanjutnya kita akan berikan kesempatan untuk calon gubernur nomor urut 2 untuk merespon jawaban dari paslon nomor urut 3 dan 1. Waktu Anda 1 menit Ibu dimulai dari saat Anda berbicara.
Baik, terima kasih Bu Risma, betul, karena memang untuk sekolah SLB itu adalah tanggung jawab provinsi. Jadi SMA, SMK, dan SLB itu adalah dalam kewenangan provinsi. Dan kami memiliki sekolah-sekolah SLB juga unit-unit UPT untuk memberikan vocational training. Jadi tidak hanya sekolah formal, tapi vocational training bagi penyandang disabilitas. Kami juga membangun koneksitas dengan hampir semua perusahaan supaya memastikan bahwa mereka akan mengambil minimal 2% tenaga kerja mereka dari penyandang disabilitas. Oleh karena itu, apa yang menjadi harapan besar Ibu Risma, insya Allah kami sudah melakukan, dan mudah-mudahan ke depan bahwa bos dari pusat itu, izin Bu, itu sudah langsung ke kabupaten. Jadi untuk SD, SMP dulu lewat Pemprov, tapi 2 tahun berjalan ini sudah langsung ke kabupaten. Terima kasih, waktu habis. Baik. Silakan berikan tepuk tangan. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi para untuk calon gubernur yang saling bertanya di sesi ini, dan selanjutnya kita akan memberikan kesempatan kepada calon wakil gubernur untuk saling bertanya. Tentunya semakin seru dan juga semakin hangat suasana di malam hari ini. Untuk itu tetaplah bersama kami di debat ke-1 Pilgub Jatim 2024. Ya, terima kasih Anda masih setia bersama kami di debat publik pertama Pilgub Jawa Timur 2024 ke-1. Dan kali ini tentunya kita akan masuki sesi debat antar calon wakil gubernur. Di sesi kali ini, Ibu, Bapak, kami akan menjelaskan aturannya seperti sesi sebelumnya, tetapi ini calon wakil gubernur gilirannya. Mohon tenang dulu Ibu, Bapak. Mohon tenang, sekali lagi para pendukung, terima kasih. Ya. Calon wakil gubernur akan memilih icon yang berisi subtema yang terdapat di LED. Mohon tenang dulu, Ibu, Bapak. Kita bisa mulai ya, kita bisa lanjutkan. Tapi mohon kerjasamanya, terima kasih. Para calon wakil gubernur akan memilih icon yang berisi subtema yang terdapat di layar LED dan berhak menanyakan pertanyaan kepada cawagup lain sesuai dengan tema yang dipilih. Icon yang sudah dipilih tidak bisa dipilih kembali. Waktu untuk bertanya 30 detik, menjawab pertanyaan 1 menit 30 detik, dan waktu menanggapi 1 menit. Dan mohon untuk tidak bertanya di luar tema yang sudah dipilih. Dan kami mengimbau jika ada pertanyaan dengan menggunakan istilah atau singkatan dalam bahasa asing, mohon disertai dengan penjelasannya. Ya, dan langsung saja kita akan persilakan kepada calon wakil gubernur nomor urut 2 untuk memilih icon yang ada di layar. Dan kami persilakan Bapak Emil memilih icon apa? Tugu Pahlawan. Tugu Pahlawan. Kita akan buka untuk subtema Tugu Pahlawan, yakni ketahanan sosial. Dan Cawagup langsung memberikan pertanyaan kepada Cawagup nomor urut 3. Kami persilakan untuk calon wakil gubernur nomor urut 3. Cawagup nomor urut 3 nanti akan diberikan pertanyaan. Dan waktu untuk bertanya 30 detik dihitung pada saat Anda bicara. Silakan Bapak. Baik, terima kasih. Kalau kita bicara mengenai ketahanan sosial, tentunya sekali lagi kita bicara mengenai karakter. Dan karakter dibentuk di lembaga pendidikan. Dan kita tahu lembaga pendidikan non-negeri ini juga penting peranannya di Jawa Timur, termasuk swasta dan diantaranya juga pesantren dan sekolah berbasis keagamaan lainnya. Bagaimana paslon nomor urut 3 kemudian melihat hal ini? Terima kasih. Baik, masih ada waktu? Sudah, terima kasih. Cukup. Baik, Ya. cukup, terima kasih. Berikutnya, kami silakan Cawagup nomor urut 3 menjawab pertanyaan. Waktu Anda 1 menit 30 detik dihitung saat mulai berbicara. Silakan. Ya, terima kasih. Kalau pertanyaan tadi mengarah kepada pendidikan, kebetulan saya sudah melakukannya. Memang kalau masalah karakter, saya kira pesantren adalah salah satu solusi untuk mendidik karakter. Nah, tetapi problemnya adalah apakah semuanya masyarakat mau dengan cara dan ciri khas pesantren? Maka perlu kita munculkan bagaimana caranya pendidikan karakter itu juga diajarkan di semua elemen, mulai dari SD sampai SLTA, dan
nilai-nilai karakter yang ada di pesantren bisa kita tularkan kepada komunitas yang lain. Nah, problemnya adalah apakah betul karakter yang kita gunakan atau kita pegang ini memang sesuai dengan culture kita. Nah, problem yang ini yang kadang-kadang menjadi masalah adalah apakah karakter building ini apakah sesuai dengan karakter-karakter yang dibangun oleh para founders kita. Apalagi dengan generasi Z yang kadang-kadang sentuhannya berbeda. Boleh kita katakan sebagai strawberry generation yang kadang-kadang rapuh dengan sentuhan-sentuhan karakter kebangsaan. Maka perlu adanya peer to peer, perlu adanya sentuhan yang khas kepada para generasi muda dan juga Gen Z tersebut dengan cara penanaman karakter dengan gaya mereka, dengan bahasa mereka. Karena dakwah yang baik adalah dakwah yang sesuai dengan siapa yang kita tuju, dakwah yang baik adalah dakwah sesuai dengan objek siapa yang kita dakwahi, yang kita ajarkan. Dan insya Allah kalau ini cara yang kita akan gunakan, maka insya Allah kita akan mendapatkan generasi muda yang berkarakter sesuai dengan culture kita. Waktu habis. Ya. Mohon tenang, Ibu Bapak, mohon tenang. Ya, kita akan lanjutkan ya, dan kita akan berikan kesempatan untuk calon gubernur nomor urut 2 Calon wakil gubernur. Ya, calon wakil gubernur nomor urut 2 untuk bisa menanggapi jawaban dari Cawagup nomor urut 3. Waktu Anda 1 menit dihitung pada saat Anda berbicara, Bapak. Terima kasih atas penjelasannya bahwa memang kita sefrekuensi bicara mengenai ruang untuk pesantren tadi. Izin kami menambahkan saja supaya tambah bermanfaat diskusinya bahwa salah satunya memang di pondok pesantren itulah yang sudah merasakan manfaat dari biaya penunjang operasional penyelenggaraan pendidikan atau BOS daerah yang dianggarkan oleh Pemprov Jatim. Karena apa? Pesantren yang memiliki SMA dan SMK umum itu bisa mengakses dana ini untuk mengurangi beban siswa dalam hal SPP atau membuat kurikulum. Tapi kalau di pesantren indahnya adalah mereka sehari-hari sudah nyantri. Seperti bagaimana panjenengan memimpin dengan sangat baik pondok pesantren, kami yakin bahwa sinergi Pemprov dengan pesantren seperti inilah bagaimana kepedulian. Oleh karena itu kami ingin menyampaikan kepada seluruh pengelola sekolah swasta, kami tidak akan hanya hadir untuk sekolah negeri, tapi SMA dan SMK swasta juga jadi perhatian kami. Terima kasih. Baik. Waktu habis. Berikutnya kami beri kesempatan untuk calon wakil gubernur nomor urut 1 merespons jawaban dari Cawagup nomor urut 3 dan 2. Waktu Anda 1 menit dihitung pada saat mulai berbicara. Silakan. Cek. Terima kasih Mas Emil dan Gus Hans, dua-duanya sahabat saya. Tentu kita berharap ke depan ini ketahanan sosial bisa terjalin, bisa terwujud terutama dalam konteks gotong royong, partisipasi, kepemimpinan, dan juga solidaritas. Nah, kita tahu bahwa ada peristiwa yang belakangan ini menjadi concern kita, yakni banyaknya orang atau anak-anak muda yang bunuh diri. Karena itu kita juga menaruh perhatian pada mental health. Karena itu jika nanti Lulu dan Lukman dikasih kesempatan untuk menang, maka kita siapkan konseling, kita siapkan hotline. Insya Allah hotline-nya nomornya 001. Biar sesuai dengan agenda kita dan kita wujudkan agar ke depan tidak lagi ada kasus-kasus yang seperti ini, karena kita tentu saja berharap agar mental masyarakat Jawa Timur semuanya sehat, jiwanya kuat, karakternya Baik, bagus. waktu habis. Terima kasih. Berikan tepuk tangan untuk seluruh calon wakil gubernur Silakan, yang telah Bapak, Ibu. memberikan dan juga menjawab pertanyaan. Ya. Baik. Kita akan lanjutkan lagi ya. Baik, kita bisa lanjutkan. Terima kami kasih. persilakan kepada calon gubernur nomor urut Calon wakil gubernur nomor urut 3 untuk bisa memilih ikon pertanyaan yang ada di layar. Ya. Dan kami persilakan Bapak, tersisa Ludruk, Merak Jawa dan Gapura Majapahit. Ludruk. Ya, Baik. kita akan buka. Ludruk, penguatan budaya dan identitas lokal. Pertanyaannya akan diberikan kepada Cawagup nomor urut 1. Dan kami silakan waktu untuk memberikan pertanyaan 30 detik dimulai saat Bapak berbicara. Silakan. Kalau kita bicara tentang budaya dan identitas lokal, nggak akan jauh-jauh dari seni dan juga budaya yang muncul. Dan bagaimana caranya itu bisa menjadi media dakwah. Innallahal jamil yuhibbul jamal, Allah itu indah dan menyukai keindahan. Nah, bagaimanakah konsep indah ini bisa dimanfaatkan untuk bisa menyampaikan kepada masyarakat semuanya, agar bisa juga berpartisipasi untuk membangun Jawa Timur melalui sentuhan budaya dan seni. Baik, masih ada waktu apa cukup?
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Bapak. Berikutnya kami persilakan Cawagup nomor urut 1 untuk menjawab pertanyaan dari Cawagup nomor urut 3. Waktu 1 menit dihitung pada saat mulai berbicara. Silakan. Terima kasih Gus Han. Kita tahu masyarakat Jawa Timur ini mayoritas masyarakat santri, mayoritas masyarakat religius, mayoritas masyarakat yang memiliki adat ketimuran yang baik, sopan santun yang baik, tentu berbagai macam budaya yang dimiliki sebagai kekayaan di Jawa Timur itu tidaklah berseberangan dengan agama. Karena itu tentu saja keduanya bisa saling mengisi, bahwa dakwah itu bisa masuk dalam koridor budaya, begitupun budaya bisa masuk dalam koridor dakwah. Kedua-duanya saling menguatkan, kedua-duanya saling membutuhkan, kedua-duanya harus disupport. Tentu saja kita ke depan sebagai pemimpin di Jawa Timur ini haruslah menaruh perhatian yang besar. Karena itu kalau Luluk Lukman menang, kita pasti akan hadirkan keduanya sebagai dua kekuatan yang tidak terpisahkan. Terima kasih Gus Han. Masih ada waktu? Cukup. Cukup? Baik. Ya. Baik. Dan selanjutnya kami persilakan kepada Cawagup nomor urut 3 untuk bisa memberikan tanggapan dari jawaban Cawagup nomor urut 1. Waktu Anda 1 menit dimulai pada saat Anda berbicara. Ya, terima kasih sekali. Memang kalau misalnya kita bisa memadukan antara dakwah dan budaya dan juga pembangunan suatu daerah, itu akan menjadi sebuah sinergi yang baik. Dan itu kalau misalnya kita bisa jalan bersama-sama, mungkin saya angkat menjadi konsultan saya ketika saya jadi gubernur nanti. Dan intinya adalah apapun yang kita lakukan harus berdasarkan akar budaya kita. Ini yang menjadi problem kerukunan umat beragama di Jawa Timur biasanya adalah bagaimana dia tidak bisa membedakan antara culture dan religion. Nah, kita harus bisa memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa agama, religion, dan juga budaya itu adalah sesuatu yang berbeda tapi bisa kita satukan untuk bisa menjadi media membangun sebuah daerah. Dan inilah yang akan kita bangun bersama-sama. Asalkan kita semua bisa bersinergi. Problemnya adalah kemampuan kita bersinergi dan menghilangkan ego sentris dan ego sektoral dan juga ego kewilayahan. Baik, masih ada waktu. Cukup? Ya. Baik. Berikutnya kami berikan kesempatan kepada Cawagup nomor urut 2 untuk merespons jawaban dari Cawagup nomor urut 1 dan 3. Waktu 1 menit dimulai saat berbicara. Silakan. Dari kita SD, kita diajarkan 2 pelajaran. Juga diantaranya adalah agama dan seni budaya. Kita sudah diajarkan untuk bisa hidup dalam harmoni. Sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Kami yakin bahwa Indonesia segala budaya yang adiluhung adalah budaya yang mengutamakan ketuhanan yang Maha Esa. Inilah sebabnya bagaimana penguatan seni budaya di sekolah kita fasilitasi dengan berbagai kesempatan untuk melakukan penampilan seni. Tetapi bukan hanya itu, di luar lingkungan sekolah, kita juga menggunakan seni budaya, banyak sinergi, misalnya Pemprov bisa mendukung bahkan usulan dari wakil rakyat untuk mengadakan katakanlah wayangan. Ya, saya pernah hadir salah satunya di Kediri, wayangan di sana, itu didukung dengan dana dari Pemprov, yang hadir tokoh-tokoh agama juga di sana, menyampaikan pesan-pesan yang membangun karakter yang mulia di tengah masyarakat. Jadi insya Allah saya setuju dengan Gus Han, dengan Mas Lukman. Baik, waktu habis. Terima kasih, waktu Baik. habis. Sekarang kita berikan tepuk tangan kepada seluruh calon wakil gubernur yang tadi sudah saling berdebat ya, dan juga saling beradu argumentasi. Dan selanjutnya kita akan berikan kesempatan kepada calon Mohon tenang wakil terlebih dahulu. gubernur. Ibu, Bapak, Bapak, terima kasih. Sudah Kita cukup, lanjutkan ya, terima kita kasih. persilakan kepada calon wakil gubernur nomor urut 1 untuk bisa memilih ikon pertanyaan yang berada di layar. Tersisa Merak Jawa sepertinya ya. Dan juga Gapura Dan juga Majapahit. Gapura Majapahit ya. Gapura Majapahit. Gapura Gapura Majapahit. Majapahit. Baik. Masyarakat digital, pertanyaan ini akan diberikan dari Cawagup nomor urut 1 kepada Cawagup nomor urut 2. Waktu untuk bertanya 30 detik dimulai saat Anda berbicara. Silakan. Baik, terima kasih Mas Emil. Kita pengen tahu kira-kira strategi apa yang akan dilakukan oleh Mas Emil untuk membuat masyarakat Jawa Timur ini semakin dekat dengan dunia digital. Terima kasih. Masih ada waktu? Cukup. Cukup, baik. Berikutnya
Kami persilakan untuk calon wakil gubernur nomor urut 2 menjawab. Waktu Anda menjawab 1 menit 30 detik dihitung saat mulai berbicara. Silakan. Bicara mengenai digital, maka kita bicara mengenai ekosistem. Infrastruktur yang ada harus ditunjang juga dengan sistem dan juga dengan kultur yang sesuai dengan upaya mewujudkan digitalisasi. Kita bersyukur bahwa Jawa Timur mencetak sejarah di Indonesia akan segera menyelenggarakan program Master of Science in Digital Economy dari salah satu top 40 perguruan tinggi di dunia, King's College London. Ini adalah kawasan ekonomi khusus digital. Selain Nongsa yang dekat dengan Singapura, kita bisa menarik talenta-talenta kita untuk mau pulang kampung, kembali ke Jawa Timur, kembali ke Malang, kembali ke kampung halaman dan bisa bekerja sebagai animator. Saya beri contoh, kita juga menjadi salah satu yang pertama kali menyalurkan KUR untuk ekonomi digital dan kreatif. Jangan salah, anak-anak muda di Malang sudah bisa membuat karya animasi yang luar biasa. Apa yang mereka minta dari kita? Pemprov tolong bangunkan SMK di dekat studio. Bayangkan, studio ini dimiliki anak-anak muda punya cita-cita besar. Mereka ada 5 orang, 6 orang, mau mengakses sulit. Bekerja sama dengan pengelola KEK, mereka bisa mendapatkan pendanaan. Sekarang ada 10 lebih studio dengan 1 studio besar yang membina bersama dengan SMK menjadikan Jawa Timur mungkin sebagai the first animation cluster yang menggunakan pembiayaan kreatif. Ini salah satu contohnya. Baik, waktu habis. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kita akan masih lanjutkan ya Bapak Ibu ya. Baik. Mohon tenang terlebih dahulu. Terima kasih. Ya, kami akan persilakan kepada calon wakil gubernur nomor urut 1 untuk menanggapi jawaban dari paslon Cawagup nomor urut 2. Waktu Anda 1 menit dimulai pada saat Anda berbicara. Ya, terima kasih Mas Emil, tentu itu menambah referensi. Beberapa waktu yang lalu saya juga datang ke Bojonegoro. Saya ketemu dengan salah seorang ibu yang kebetulan dia berhasil memulai UMKM dan modalnya hanya 2,5 juta. Apa yang dia lakukan untuk membuat UMKM-nya berkembang, yakni salah satunya adalah dengan marketing digital. Dengan dunia digitalisasi ini, sekarang omsetnya sudah 80-100 juta per bulan. Karena itu ini bisa kita jadikan contoh, maka salah satu yang diinginkan oleh Mbak Lulu dan Mas Lukman ke depan adalah kita ingin menghadirkan 1 juta UMKM di Jawa Timur dengan memanfaatkan teknologi digital, dengan memanfaatkan marketing digital. Kenapa? Karena kita ingin secepatnya keluar dari angka kemiskinan tertinggi di Jawa Timur ini. Karena itu tentu mohon doa dan dukungan dari semuanya. Lulu Lukman menang, tidak ada satupun yang nganggur, semuanya makmur, semuanya sejahtera. Baik, waktu habis. Terima kasih. Mohon tenang, Ibu Bapak. Mohon tenang. Baik, terima kasih. Berikutnya kami beri kesempatan kepada Cawagup nomor urut 3 untuk merespons jawaban dari Cawagup nomor urut 2 dan Cawagup nomor urut 1. Waktu 1 menit dihitung saat berbicara. Silakan. Ya, kemajuan teknologi adalah sunatullah yang harus kita hadapi bersama-sama dan kita tidak bisa hindari. Salah satu di antaranya adalah digitalisasi. Maka bagaimana kita bisa mengoptimalkan digital ini bisa kita gunakan optimal untuk pelayanan publik. Ini yang akan kita fokuskan. Nah, problemnya adalah banyak sekali daerah-daerah blank spot yang ada di Jawa Timur ini yang harus kita munculkan semuanya. Nah, bagaimana kalau misalnya kita nanti akan kerjasama dengan Starlink atau media-media yang kira-kira platform-platform yang bisa memungkinkan bahwa seluruh Jawa Timur ini akan terkoneksi dengan akses internet dan digitalisasi. Nah, kalau kita misalnya, kita bisa memanfaatkan digitalisasi dan juga akses internet dengan baik, bisa juga akan mengurangi inflasi dengan cara apa? Mengurangi pengeluaran para pengusaha-pengusaha UMKM, sehingga tidak ada lagi biaya untuk pembiayaan untuk digitalisasi internet, tapi itu ditanggung oleh pemerintahan provinsi. Baik, masih ada waktu? Masih ada waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Berikan tepuk tangan untuk sesi debat antar calon wakil gubernur. Sangat luar biasa. Sudah dilewati, berikan tepuk tangan yang meriah untuk para cawagup yang sudah berdebat di sesi ini. Di sesi berikutnya, Ibu Bapak hadirin sekalian, mohon tenang, terima kasih. Mohon tenang Bapak ya Ibu. Terima kasih semangatnya Ibu Bapak, terima kasih banyak. Karena masih ada 1 segmen lagi. Betul, ya, sesi Friska, tersisanya adalah closing statement atau pernyataan penutup
dari para pasangan calon, dan ini tentunya untuk meyakinkan masyarakat Jawa Timur yang menentukan dalam 5 tahun mendatang. Kami akan kembali usai jeda, tetap bersama kami di debat publik Pilgub Jatim 2024 ke-1. Terima kasih Anda masih bersama kami di debat publik Pilgub Jatim 2024 ke-1. Silakan berikan tepuk tangan Ibu, Silakan, Bapak. Ibu. Ya, dan kita tiba di sesi terakhir, yaitu closing statement atau kalimat pamungkas yang nanti akan diberikan oleh calon gubernur dan juga calon wakil gubernur Jawa Timur 2024. Pada sesi ini, kami akan memberikan kesempatan masing-masing pasangan calon untuk memberikan closing statement dalam waktu 2 menit. Dan langsung saja kami persilakan pasangan calon nomor urut 3 untuk memberikan closing statement. Silakan pasangan calon nomor urut 3. Silakan pasangan calon nomor urut 3. Silakan Ibu Bapak untuk memberikan closing statement dalam waktu 2 menit dihitung pada saat mulai berbicara. Silakan. Anak-anakku, para guru, para ustadz dan ustadzah mulai dari PAUD, Tinia, SMA, SMK negeri, swasta dan pondok pesantren, para pengasuh pondok pesantren, para orang tua yang saat ini masih bingung dengan kebutuhan anak-anaknya untuk bersekolah, termasuk rayonisasi, dan para ibu rumah tangga serta warga Jawa Timur yang sedang berjuang untuk kehidupan yang lebih baik. Kami, saya dan Gusan akan hadir di antara Bapak Ibu sekalian, penyenangan semuanya untuk bersinergi bersama, bekerja bersama dengan para kepala daerah, wali kota, bupati, para camat, para lurah dan kepala desa dengan terobosan perubahan yang lebih baik melalui resik-resik Jawa Timur. Dan itu semuanya bisa terjadi kalau kita memiliki prinsip bahwa kita selalu berpihak dengan orang-orang yang miskin, orang-orang yang terlupakan, dan orang-orang yang termarginalkan. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin al-ayah. Bahwa pendusta agama bukanlah orang yang menyobek bendera syahadat. Pendusta agama adalah orang yang menghardik anak yatim, yang tidak mengurusi nasib-nasib orang-orang miskin. Maka kami dan Bu Risma insya Allah selalu berpihak dan akan mengutamakan bagaimana nasib orang-orang miskin yang termarginalkan akan menjadi orang-orang yang sejahtera, makmur dalam hidupnya, sehingga bisa beribadah pun dengan tenang dan juga bisa menjadi bagian dari membangun bangsa dan negara Republik Indonesia. Dan saya yakin Jawa Timur mampu dengan potensi yang ada, asalkan pemimpinnya resik, asalkan pemimpinnya punya komitmen bahwa segala sesuatu amanah itu adalah bertanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan untuk memperkaya diri sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waktu Anda habis, kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk pasangan calon nomor urut 3. Ya, dan selanjutnya kita akan berikan kesempatan kepada pasangan calon nomor urut 1 untuk bisa memberikan closing statement atau kalimat pamungkas, dan waktu Anda 2 menit dimulai pada saat Anda berbicara. Silakan Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luluk Lukman hadir di sini ingin memastikan bahwa kepemimpinan ke depan adalah kepemimpinan yang loman, kepemimpinan yang dermawan kepada masyarakat yang sulit, hadir di saat dibutuhkan, sekaligus juga solutif bagi setiap problem yang dihadapi masyarakat Jawa Timur. Saya ingin tutup dengan pantun dari Banyuwangi ke Lamongan. Mampir Sidoarjo tuku sepatu. Ayo dulur dukung Luluk Lukman. Ojo lali coblos nomor 1. Ya, terima kasih, dan inilah tugas kepemimpinan. Tasarruful Imam Al-Ra'iyah manutun bil maslahah, memastikan yang miskin kita entaskan. Dan ini tentu saja bukan hanya kerja gubernur tapi kolaborasi seluruh lapisan masyarakat Jawa Timur. Dan untuk orang muda, penting untuk kita ingat, kita punya semboyan rawe-rawe rantas malang-malang putung, rampak nong beringin katong. Dan untuk kalian semuanya, dengerin Mbak Yumu ini.
ngomong jalukmu piye, tak turutane, tak usahane, aku ra masalah yen kon berjuang dewe, sing penting kowe bahagia endingnya. Mantap. Jadi bagi kami yang penting rakyat Jawa Timur bahagia. Nomor siji selalu di hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih Ada waktu mau digunakan, Ada yang Ibu tambahkan? Bapak? Cukup? Baik, beri tepuk tangan untuk pasangan calon nomor urut 1. Baik, terima kasih. Terima kasih Ibu Bapak. Berikutnya kami berikan kesempatan kepada pasangan calon nomor urut 2 untuk menyampaikan closing statement. Waktu Anda 2 menit dihitung pada saat mulai berbicara. Silakan. Hadirin sekalian dan pemirsa yang menyaksikan, mudah-mudahan malam ini melalui debat ini kita semakin yakin bahwa Jawa Timur punya potensi yang sangat besar ke depannya. Kita harus optimis bahwa jalan kebangkitan yang sedang kita tempuh ini akan mengantarkan kita kepada cita-cita yang lebih besar lagi. Karena apa? Karena untuk mewujudkan pembangunan manusia, kita telah mendengar hari ini fakta dan datanya bahwa indeks pembangunan manusia di Jawa Timur yang merupakan hasil peningkatan pendidikan, kesehatan, dan pendapatan kini berada di atas rata-rata nasional. Kemiskinan ekstrim yang tadinya lebih tinggi dari nasional kini berada di angka yang hampir 0%. Ini adalah ketangguhan segenap masyarakat Jawa Timur. Oleh karena itu, mari kita optimis, mari kita yakin. Karena terang benderang segala langkah, segala program yang merupakan upaya dan kerja keras seluruh pihak, masyarakat dan pemerintah bisa mengantarkan kita ke sana. Baik, semua sudah menyampaikan pikiran-pikiran strategis bagaimana membangun Jawa Timur ke depan. Kami dengan segala hormat Mbak Lulu dan Mas Lukman, Bu Risma dan Gus Han, semua punya cita-cita terbaik untuk membangun Jawa Timur ke depan. Tapi dari proses capaian prestasi kami ingin menyampaikan bahwa Jawa Timur ke depan siap menjadi gerbang baru Nusantara. Kebaikan-kebaikan yang sudah kita rancang bersama dengan berbagai energi positif yang dimiliki oleh SDM Jawa Timur, insya Allah bersama-sama kita berfastabikul khairat, membangun Jawa Timur lebih baik dan lebih baik lagi, lebih maju dan lebih maju lagi. Jawa Timur maju berprestasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Baik. Sekali lagi kita berikan